Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana kejahatan para keluarga umur panjang dibuktikan oleh rekaman kejadian yang dipublikasikan ke umum sehingga menimbulkan kemarahan orang-orang dan pihak domain abadi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hasil pertempuran hari ini tidak bisa disembunyikan. Banyak orang di 9 surga 10 bumi akan mengetahuinya. Meskipun pemandangan air mata surga muncul di langit berbintang, beberapa orang masih bisa merasakannya. Kata anjing kecil itu. Itu memperingatkan Shi Hao untuk berhati-hati. Jika keabadian yang hancur menjadi gila dan mengejarnya, semuanya bukan pertanda baik bagi Shi Hao sama sekali. Tidak apa-apa. Dengan mata musim semi abadi di tangan, dia tidak akan bisa melompat terlalu lama, dia bahkan mungkin tidak bisa mengejarku, kata Shi Hao. Dia punya alasan untuk berpikir seperti ini, apalagi memiliki sedikit kepercayaan diri. Itu karena keabadian yang hancur terlalu lemah, tubuhnya terluka parah. Tanpa pemeliharaan mata musim semi abadi, dia akan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Keabadian yang hancur dulunya sangat kuat, dia menghadapi Kun Peng dengan yang lain, tetapi proses itu tidak semudah itu. Justru selama pertempuran itulah dia benar-benar lumpuh. Dia memiliki luka dao yang hebat pada dirinya, semua jenis hukum alam dan ketertiban kusut di sekelilingnya tidak dapat dipisahkan dari roh primordialnya. Alasan mengapa dia masih bisa tetap hidup setelah sekian lama adalah sepenuhnya dengan mengandalkan mata musim semi yang abadi itu. Dia sangat lemah, hampir seluruh era besar dihabiskan bersembunyi di mata musim semi, sulit baginya untuk keluar. Terakhir kali, dia menuju ke klan Kim Gunung Abadi untuk menghentikan Shi Hao, ini saja sudah dianggap cukup berisiko, menghabiskan banyak usaha. Biasanya, dia tidak bisa meninggalkan mata air bawah tanah itu. Sementara itu, kali ini, karena melibatkan apakah dia bisa memasuki domain abadi atau tidak, dia membuat pengecualian lain, pergi mengunjungi para ahli domain abadi yang saat ini sedang ditarik, berharap dia bisa mengikuti mereka ke dalam domain abadi. Ketika aku melarikan diri, aku samar-samar bisa merasakan bahwa ada individu yang menakutkan bergegas menuju tanah kuno istana abadi. Kata anjing kecil itu. Keabadian yang hancur memang telah kembali. Dia berdiri di istana abadi perunggu, menghadap semua yang ada di warisan ini, benar-benar ingin menjadi gila. Mata air abadi itu benar-benar hilang, direbut oleh seseorang, kenyataan ini sulit untuk dia telan. Dia masih berharap untuk mengandalkan mata air itu untuk terus hidup. Keabadian yang hancur meraung, kemarahan mengalir ke surga. Dia menjadi gila, tidak mampu menanggung kerugian seperti ini. Tanpa musim semi abadi ini, bagaimana dia bisa menghabiskan hari-harinya? Persis seperti yang dikatakan anjing kecil itu, pengambilan mata air abadi ini tidak pantas, penanganannya tidak cocok. Selama itu dipindahkan sekarang, sejumlah besar esensi dao abadi akan bocor, itulah sebabnya abadi yang hancur tidak berani memindahkannya dengan gegabah. Siapa yang mengira bahwa setelah pergi begitu saja untuk waktu yang singkat, mata-mata air akan diambil oleh seseorang? Siapa? Siapa ini? Dia menjadi gila, tangannya meraih langit, mencoba merebut aura itu. Kemudian, sesosok tubuh memadat, membentuk jejak Shi Hao. Apa? Mustahil. Bagaimana bisa anak nakal itu? Bukankah dia dilumpuhkan olehku? Keabadian yang hancur menjadi tercengang, dan kemudian dia meledak menjadi marah. Di dekatnya, beberapa makhluk meledak di bawah kata-kata abadi yang hancur, langsung meninggal di bawah murkanya, banyak dari mereka adalah pelayan istana abadi. Masalah ini tidak bisa disembunyikan. Beberapa orang merasakan air mata surga dalam kehampaan. Apa yang terjadi? Makhluk tertinggi mana yang mati? Ini bukan aura kegelapan, ini adalah makhluk tertinggi dari sisiku. Keabadian yang hancur meraung, makhluk tertinggi lama mereka yang mati. Berita ditransmisikan, mengejutkan semua pihak. Siapa yang kurang ajar ini, yang benar-benar berani membunuh makhluk tertinggi istana abadi? Kita harus tahu bahwa ada makhluk abadi yang hancur di sana. Ini setara dengan membelai bagian bawah naga sejati, murni mencari kematian. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Semua orang sedang mendiskusikan ini. Jelas bahwa berita ini tidak dapat disembunyikan. Ada beberapa yang memperhatikan beberapa petunjuk. Terlepas dari ini, anak-anak muda yang berpartisipasi dalam pertemuan terhormat Gunung Sumi yang rusak adalah yang paling sensitif, segera menyadari bahwa ini kemungkinan besar adalah Huang. Di langit berbintang, Shi Hao dan anjing kecil itu dengan cepat pergi, lama meninggalkan medan perang. Mereka mendarat di benda langit yang layu, bersembunyi untuk menghindari kepala badai. Akankah makhluk abadi yang hancur menjadi gila dan datang mencari kita? Aku pikir kita harus mengambil jalan yang berbeda. Anjing kecil itu berkata, benar-benar kurang kesetiaan. Shi Hao tetap sangat tenang, tidak takut sama sekali. Dengan sifatnya yang berhati-hati, dia pasti tidak akan langsung bertindak gegabah. Dia akan mati jika dia meninggalkan esensi dao abadi terlalu lama, dan sekarang hanya ada sebagian dari mata musim semi yang tersisa, dia pasti akan mencoba memikirkan cara untuk mengumpulkannya,
lalu memelihara dirinya, menunggu kesempatan. Tebakan Shi Hao sangat tepat. Demi hidup, keabadian yang hancur hanya muncul 2 atau 3 kali di seluruh era besar, selalu bersembunyi di mata air bawah tanah, justru karena dia takut mati. Sekarang, meskipun dia panik dan marah, kesal, pada akhirnya, dia masih menangkap aura di gua bawah tanah, merasakan bahwa ada banyak naga perak yang masih ada di sana, membuatnya sangat gembira. Dia segera bergegas masuk. Ekspresinya sangat suram, mulai berpikir bagaimana dia akan membalas dendam dan membunuh Huang. Dia gelisah di dalam. Ini hanya seorang kultivator kecil masa lalu, seseorang yang menderita kutukan penghancur abadi di bawah tangannya, bagaimana dia bisa melewatinya? Dia harus lumpuh, dan kemudian dia seharusnya mati. Kunpeng mati di bawah tanganku, pewaris sepertimu juga bisa melupakan hidup. Kata-kata abadi yang hancur itu sedingin es. Hari ini, dia pergi menemui para ahli domain abadi yang saat ini menarik diri, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dia kemungkinan besar tidak bisa memasuki domain abadi, situasinya sangat buruk. Dunia luar sedang kacau. Ini Huang, dia kembali. Nama ini agak jauh. 30 tahun telah berlalu, orang-orang dari 9 surga 10 bumi semua berpikir bahwa dia telah menjadi orang biasa, sama sekali tidak terkait dengan dunia kultivasi. Namun, hari ini, mereka tiba-tiba mendengar bahwa itu adalah dia, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dapat dikatakan bahwa setelah berita itu keluar, itu menjadi sangat bising. Para kultivator dari berbagai sekte semuanya sangat terguncang. Bagaimana mungkin dia? Bukankah dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur? Kau tidak mendengar? Dia menunjukkan kekuatan besar di Gunung Sumi yang rusak, terus mengambil tindakan, menangkap 2 naga keluarga Wang, bahkan sebelumnya bertarung dengan Immortal Wang. Keluarga Jin mengalami beberapa perubahan tak terduga, diserang, ini juga dilakukan olehnya. Apa? Orang yang membantai jalannya ke keluarga Jin dan melukai Jin Taijun juga Huang? Tak satu pun dari para kultivator dari berbagai sisi bisa tetap tenang, semuanya tercengang. Ketika berita keluar, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi ngeri. Huang, apakah orang ini akan menentang surga? Seseorang yang hanya berkultivasi selama beberapa dekade sudah menjadi makhluk tertinggi, di masa depan, seberapa jauh dia akan mencapai, seberapa kuat dia akan menjadi? Hari itu, dia terus-menerus mengambil tindakan terhadap 3 makhluk tertinggi, bahkan membunuh salah satu dari mereka. Seberapa menakutkan pencapaian ini? Masalah besar ini segera menyebar ke seluruh dunia di bawah langit, memicu kegemparan besar. Seolah-olah meteor menabrak lautan, menciptakan gelombang yang mencapai surga. Menarik, sebenarnya ada anak muda yang luar biasa. Undang dia, kami ingin bertemu dengannya. Bahkan ahli domain abadi yang saat ini memimpin pasukan mundur terkejut, memerintahkan beberapa orang untuk mencari Huang. Di kedalaman kosmos yang sedingin es dan gelap, pada benda langit yang layu. Shi Hao diam-diam menghela nafas, kabut putih masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya, berubah menjadi ular putih. Mereka berputar-putar di sekitar tubuhnya, pada akhirnya kembali ke mulut dan hidungnya. Seiring berjalannya waktu, pemandangan itu menjadi semakin misterius. Sejumlah besar pancaran putih muncul dari mulut dan hidungnya, suara-suara yang seperti auman naga dan tangisan harimau terdengar, guntur bergemuruh saat mereka berputar-putar di sekitar tubuhnya. Dia memperoleh manfaat luar biasa dari pertempuran itu. Dia saat ini sedang mengkonsolidasikan kultivasinya, memadatkan keterampilan Dao-nya. Dia bersembunyi di sebuah bintang kecil di kedalaman kosmos. Dia membunuh makhluk tertinggi dalam pertempuran tunggal, jenis hasil ini mengejutkan dunia. Dia baru saja mencapai Dao, namun dia sudah bisa membunuh seorang ahli veteran terkenal setelah pertempuran berdarah. Ini sangat menakjubkan. Ini adalah pertempuran paling penting setelah Shi Hao menjadi makhluk tertinggi. Bertarung melawan orang lain yang mencapai Dao memberinya wawasan yang sangat dalam, manfaatnya luar biasa. Menurutnya, membunuh makhluk kegelapan yang mencapai Dao tidak bisa dibandingkan sama sekali. Di mata Shi Hao, makhluk kegelapan yang menjadi makhluk tertinggi setelah mereka terkorosi oleh materi kegelapan dan berevolusi bukanlah makhluk tertinggi sejati. Jika bukan karena mereka memiliki materi kegelapan, yang dapat dengan mudah merusak makhluk di sisi 9 surga, Shi Hao percaya bahwa dalam pertempuran di tingkat yang sama, yang disebut makhluk tertinggi kegelapan semuanya akan terbunuh. Alam semesta tak berujung, langit berbintang tak terbatas. Jika seseorang benar-benar ingin bersembunyi, akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi mereka untuk ditemukan. Selain itu, dia sudah menjadi makhluk tertinggi, sekarang dengan sengaja menyembunyikan energi esensinya. Jika dia menarik kembali semua auranya, itu tidak masalah bahkan jika seorang ahli dari domain abadi datang mencarinya. Anjing kecil itu tertidur di samping. Itu benar-benar ingin merebut mata musim semi yang abadi, tetapi itu telah dikumpulkan oleh Shi Hao, tidak diberikan untuk disia-siakan. Itu diberi bagian dari naga perak, esensi yang dipelihara di dalam mata musim semi yang abadi. Itu memakan sebagian darinya, dan kemudian dengan hati-hati menyimpan sisanya.
Matanya saat ini tertutup, memperbaiki apa yang tertelan. Ini adalah zat perbaikan yang hebat yang bahkan bisa membuat makhluk abadi yang hancur untuk terus hidup. Anjing kecil itu secara alami memperoleh manfaat luar biasa darinya juga. Rasanya seperti kultivasinya yang lumpuh tampaknya perlahan meningkat, gelombang vitalitas baru muncul di dalam tubuhnya. Shi Hao berkultivasi dengan damai, pikirannya jernih, memahami jalan daonya yang hebat. Hanya satu contoh kultivasi pengasingan yang berlangsung lebih dari 2 bulan. Sementara itu, dalam kesadarannya sendiri, ia malah merasa seperti baru 4 jam berlalu. Saat dia membuka matanya, 2 garis cahaya ilahi keluar dari benda angkasa ini, menerangi alam semesta yang gelap. Ini adalah tatapan Shi Hao, tajam dan tajam. Anak muda, tidak buruk, keterampilan dao kamu telah membuat kemajuan. Kamu benar-benar aneh. Jangan bilang kau dibesarkan dengan telur naga abadi atau semacamnya. Bagaimana kecepatan kultivasi kamu begitu cepat? Aku suka makan daging anjing, terutama hotpot daging anjing, inilah yang membantu aku tumbuh dewasa. Shi Hao berkata sambil tersenyum, meregangkan tubuhnya. Kulit pohon. Anjing kecil itu sangat ganas, langsung melemparkan dirinya ke atas, mencabik-cabik Shi Hao dengan keras. Menurut pendapatnya, Shi Hao pasti memprovokasi itu. Shi Hao ingin menguji buah daonya, jadi dia ingin mencoba berbagai hal melawan anjing kecil yang sangat misterius ini. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, bintang-bintang bergetar. Cahaya dao yang hebat seperti riak, menyebar ke segala arah, mempengaruhi beberapa bintang dan meteorit. Di bawah riak misterius ini, mereka semua diam-diam berubah menjadi debu kosmos. Kultivasi anjing kecil itu tidak cukup. Itu jatuh dari altar ilahi, tetapi dagingnya tidak ada bandingannya. Terlepas dari ini, keterampilan daonya juga tidak sepenuhnya tidak berguna, itu masih individu yang kuat. Paling tidak, makhluk tertinggi yang normal tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi sunyi. Shi Hao duduk, mulai bernapas masuk dan keluar lagi, mulai berkultivasi. Anjing kecil itu hampir meledak marah, karena salah satu matanya dipukuli hitam dan biru, selain itu, bulu di ekornya hampir dicabut hingga bersih. Ada darah di sudut bibirnya juga. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Namun, ketika Shi Hao melemparkan inti pedang abadi ke dalam cakar kecilnya, amarahnya segera menghilang, menyentak pantatnya, memperlihatkan senyuman, memeluknya dan tidak lagi menyebabkan masalah. Aku akan menyatakan ini dengan jelas sekarang. Aku meminjamkannya kepada kamu selama sebulan sehingga kamu dapat mengetahui asal-usulnya, aku tidak memberikannya kepada kamu. Kata Shi Hao. Jangan khawatir, ini bukan seperti ramuan abadi, aku tidak bisa menggigitnya atau menghancurkannya. Kata anjing kecil itu. Jika itu benar-benar sebatang obat umur panjang, mata musim semi abadi atau sesuatu yang mendarat di tangannya, maka tidak akan ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Shi Hao tidak memperhatikannya lagi, mulai berkultivasi, memeriksa metode tubuhnya sendiri. Kabut abadi berputar di atas kepalanya, gumpalan berkumpul menjadi 3 gelombang, bergerak seperti 3 naga sejati. Kemudian, yang lain muncul, bahkan lebih tebal, setelah bergerak, itu mengalir ke tubuhnya. Di atas kepalanya, 3 gelombang energi berubah menjadi bunga, secara bertahap mulai menghasilkan buah. Ada beberapa buah yang matang, dan begitu mereka terbelah, ada sosok yang duduk di atas. Ini adalah transformasi misterius yang tidak bisa dilihat orang luar, tidak bisa dipahami. Hanya Shi Hao yang perlahan mengalami semuanya sendirian. Setengah bulan kemudian, dia bangun lagi. Kali ini, dia benar-benar menyelesaikan kultivasinya. Energi darah di tubuhnya segera dilepaskan, langsung menjadi jauh lebih kaya. Tubuhnya seperti tungku, menerangi seluruh kosmos yang gelap, agung dan kuat yang tak tertandingi. Anjing kecil itu menghirup udara dingin, mau tidak mau berkata, kamu benar-benar monster. Kamu sudah diambang mencapai tahap pertengahan yang tertinggi? Shi Hao menerobos. Anjing kecil itu merasa ini benar-benar tidak masuk akal, orang ini terlalu menantang surga. Bukankah kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat? Mungkinkah dia benar-benar dilahirkan untuk berkultivasi, seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin generasi? Jenis kecepatan kultivasi ini hanya membuat satu orang terdiam. Anjing kecil itu sangat terkejut, benar-benar kehilangan kata-kata. Itu bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini individu yang benar-benar dilahirkan untuk mengalami kesengsaraan? Dunia mengamuk, hari itu akhirnya akan datang. Akankah benar-benar ada makhluk seperti ini yang akan bangkit dengan kuat selama waktu itu? Anjing kecil itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Aku percaya makhluk abadi yang hancur seharusnya sudah menelan kebencian itu sekarang. Dia tidak menjadi gila, tidak mencari dunia untukku, kata Shi Hao. 2 garis cahaya merobek langit berbintang, menuju wilayah kehidupan, meninggalkan domain berbintang yang sedingin es dan mematikan ini. Persis seperti yang diprediksi Shi Hao. Keabadian yang hancur meledak dalam kemarahan, tetapi pada akhirnya, dia masih menahannya. Dia masih terlalu takut mati pada akhirnya, tidak berani menyia-nyiakan sedikit umurnya yang terbatas.
Selama 2 tahun terakhir ini, 9 surga 10 bumi berada dalam kekacauan, sulit untuk ditenangkan. Huang muncul kembali di dunia ini, membalikkan penalaran. Ini melebihi harapan semua orang. Dia mampu bertahan bahkan setelah terkena kutukan penghancur abadi, keterampilan Dao-nya tidak hilang sama sekali, masih menjadi makhluk tertinggi. Ini hanya keajaiban. Dia melakukan pertempuran hebat melawan Jin Taijun, melawan makhluk tertinggi kegelapan, membantai orang-orang keluarga Wang, membunuh makhluk tertinggi istana abadi. Hal-hal ini, mana yang tidak cukup untuk mengejutkan dunia? Apalagi mereka semua terhubung bersama, semua terjadi di hari yang sama, semua klan terkejut, banyak orang langsung tidak bisa duduk diam. Mereka sangat resah dan gelisah. Nama Huang menyebar ke seluruh dunia. Setelah tidak melihatnya selama 30 tahun, kembalinya dia menyebabkan gangguan yang begitu besar, melanda seluruh dunia dalam kekacauan. Dia hanya satu orang, namun dia mempengaruhi 9 surga 10 bumi, keempat lautan semuanya terkejut. Huang sangat kuat, gayanya seperti masa lalu. Jenis metode ini, jenis kemampuan ini, siapa yang bisa membandingkan? Orang-orang domain abadi sedang mencari Huang. Apakah ini berkah atau kemalangan? Aku percaya bahwa ini adalah contoh keberuntungan. Bakat Huang sudah cukup untuk menekan makhluk immortal domain. Itu mungkin juga belum tentu demikian. Mungkin seseorang ingin menangkapnya, melihat apakah dia memiliki rahasia padanya. Kalau tidak, mengapa ada kebutuhan untuk bersikap terbuka tentang hal itu? Selama 2 bulan terakhir ini, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua menebak keberadaan Huang, serta kemana dia akan pergi. Namun, orang-orang immortal domain mundur. Dalam 2 bulan, pasukan besar mundur, beberapa orang masih ditempatkan di sini, tetapi bahkan orang-orang ini pergi sedikit demi sedikit. Selama periode ini, terjadi pemberontakan. Beberapa orang tidak dapat kembali ke domain abadi, benar-benar ditinggalkan, tetapi pada akhirnya mereka semua ditundukkan dengan paksa. Orang-orang domain abadi akan pergi, dan mereka mungkin benar-benar pergi kali ini. Ketika saat itu tiba, siapa yang bisa mengendalikan Huang? Beberapa orang menghela nafas, dalam hati khawatir. Jelas bahwa orang-orang ini adalah mereka yang sebelumnya menentang Shi Hao, berdiri di sisi keluarga Wang, keluarga Jin, dan istana abadi. Keabadian yang hancur benar-benar bertahan, tidak mengambil tindakan. Mungkinkah bahkan dia takut? Haha, ini benar-benar terasa enak. Membunuh makhluk tertinggi, layak menjadi Huang. Jenis pencapaian pertempuran ini layak untuk diminum beberapa gelas. Reaksi dari pihak yang berbeda-berbeda. Beberapa khawatir, sementara yang lain senang, tertawa gembira. Berita terbaru menyatakan bahwa utusan domain abadi bergegas ke istana abadi, mengeluarkan dekrit yang mencaci maki makhluk abadi yang hancur. Huang menderita kutukan penghancur abadi, tetapi tidak mati. Kekuatannya menarik perhatian beberapa makhluk dari domain abadi. Beberapa ahli percaya bahwa keabadian yang hancur harus dihukum, sebenarnya berani menyakiti tipe jenius ini. Selain itu, setelah berteriak selama 2 bulan, seseorang mengeluarkan dekrit yang mencaci maki garis keturunan domain abadi, benar-benar mengakhiri semua harapan abadi yang hancur memasuki domain abadi. Mereka dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melupakannya. Di atas semua ini, ketika keputusan itu diturunkan, mereka bahkan menyuruhnya untuk menutup diri dan merenungkan kesalahannya, bahwa dia tidak bisa muncul, bahwa dia seharusnya tidak membuat masalah lagi. Mereka lebih lanjut menyebutkan bahwa tidak membunuhnya berarti membiarkan dia menebus kejahatannya. Dia harus menghadapi makhluk kegelapan yang tidak mundur ketika saatnya tiba, atau pisau pembunuh abadi akan datang untuknya, secara pribadi mengambil nyawanya. Ketika berita ini diumumkan, seluruh dunia gempar. Tidak ada yang mengira bahwa sebenarnya akan ada hasil ini. Sikap immortal domain terhadap keabadian yang hancur sangat dingin. Ini untuk menghukumnya, menyalahkannya karena sebelumnya menyinggung surga dan akal, tidak membedakan antara yang benar dan yang salah, merusak fondasi Dao Huang. Tidak membunuhnya hanya untuk menebus kejahatannya. Kesimpulan ini sangat menakutkan. Itu berarti jika dia tidak melakukannya dengan baik, beberapa orang dari domain abadi akan segera mengambil nyawanya. Aku tidak pernah mengharapkan ini. Huang sebenarnya dilindungi oleh beberapa orang di domain abadi, sangat menghargai ini. Keabadian yang hancur dalam masalah besar. Haha, ini benar-benar hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Saat itu, keabadian yang hancur ini mengudara seperti itu, bertindak sangat mendominasi, bergegas ke Gunung Abadi, bersikeras melumpuhkan Huang yang membangun jasa besar di perbatasan Desolate. Sekarang, giliran dia yang merasa takut. Ketika berita ini keluar, reaksi semua orang berbeda. Ada beberapa orang yang sangat gembira, dan kemudian ada beberapa orang yang menghirup udara dingin. Saat ini, domain abadi sedang mundur, makhluk kegelapan juga mundur, jadi sudah berisik, pemandangan yang sangat kacau. Sekarang hal semacam ini terjadi, 9 surga 10 bumi menjadi semakin tidak tenang. Sebelumnya, keluarga berumur panjang masih berusaha untuk meningkatkan dukungan, menyerang Huang,
mengklaim bahwa dia adalah seorang pembunuh tanpa pandang bulu, tetapi sekarang, mereka semua diam karena takut. Keluarga mereka sudah memilih jalan yang akan mereka ambil, mereka harus menuju ke domain abadi, jadi mereka tidak berharap untuk melihat sesuatu yang tidak terduga terjadi sekarang. Namun, tidak lama setelah keputusan ini dirilis, utusan lain muncul di Istana Abadi. Kali ini, kata-katanya lebih bijaksana. Meskipun ada yang disalahkan, tidak ada hukuman, sebotol obat bahkan diberikan ke Istana Abadi, memungkinkan abadi yang hancur untuk mempertahankan hidupnya sehingga dia bisa membantai musuh di masa depan. Apa artinya ini? 3.000 provinsi segera menjadi sunyi, orang-orang dari 9 surga juga menjadi terpana. Domain abadi mewariskan keputusan yang berbeda, niatnya berbeda. Semua orang merasakan bahwa ada beberapa yang menentang keabadian yang hancur, tetapi ada orang lain yang ingin melindunginya, memiliki sikap yang berbeda, berasal dari sekte yang berbeda. Sepertinya asal-usul abadi yang hancur tidak sederhana. Ada desas-desus bahwa keputusan selanjutnya datang dari seorang pemuda hebat dari warisan kuno domain abadi tertentu. 9 surga 10 bumi tidak bisa tenang, semua orang semakin curiga. Hari itu, Shi Hao keluar dari pengasingannya, kembali dari kedalaman kosmos. Ketika dia mendengar hal-hal ini, alisnya berkerut dalam. Yang disebut pemuda hebat dari domain abadi, apakah itu anak muda yang sama dari waktu itu, orang yang berkomplot melawan penjara surgawi kegelapan Void God Realm? Dia sebelumnya telah mengirim 2 kelompok orang ke Void God Realm, tetapi semuanya pada akhirnya ditundukkan. Tidak lama kemudian, ada berita yang keluar, bahwa keabadian yang hancur ini terkait dengan raja tertentu di domain abadi. Surga, apakah ini benar? Dia adalah keturunan dari raja abadi kuno tertentu. Tidak heran. Orang seperti ini pasti akan dilindungi, dia tidak akan mati. Itu karena pasukan immortal domain masih belum sepenuhnya ditarik, ada beberapa yang tidak bisa pergi selama sisa hidup mereka. Mereka membagikan beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Desas-desus rahasia ini tidak terbayangkan, tidak ada cara bagi orang lain untuk mengetahuinya. Ada desas-desus bahwa keabadian Istana Abadi yang hancur berasal dari domain abadi, sebelumnya di sini untuk memimpin pasukan. Namun, dia sangat menghargai hidupnya, tidak melangkah keluar dan berkelahi, sangat peduli tentang hidup. Itu sebabnya dia hidup. Namun, sikap seperti ini mengganggu beberapa ahli di domain abadi. Bahkan jika dia adalah keturunan Raja Abadi kuno, dia masih dihukum, tidak diizinkan untuk kembali ke bumi abadi. Sama seperti itu, dia tetap berada di alam ini. Ada 3 orang abadi yang hancur yang telah melakukan kesalahan besar seperti dia, keadaan mereka serupa. Pada awal era besar, mereka menemukan Kun Peng yang terluka parah. Bersama dengan beberapa ahli di puncak Mortal Dao, mereka memimpin pasukan besar untuk mengelilinginya, berhasil melukainya. Ada desas-desus bahwa alasan mengapa mereka mengepungnya terkait dengan mereka yang dibuang ke dunia ini. Kun Peng, di domain abadi, selalu bertindak melawan keabadian yang hancur, bertekad untuk mengusir mereka. Ini menyentuh oposisi yang berakar dalam di domain abadi. Ketika rahasia ini terungkap, bahkan jika itu hanya potongan-potongan aneh, itu masih memicu kegemparan besar di 9 surga 10 bumi, menyebabkan keributan yang cukup besar. Yang abadi yang hancur benar-benar sampah? Mereka yang memiliki temperamen yang lebih lurus tidak bisa tidak mengutuk. Masalah Huang sekarang lebih besar. Keabadian yang hancur sebenarnya memiliki latar belakang seperti ini. Bahkan jika dia tidak dapat kembali ke domain abadi dalam kehidupan ini, dia masih akan menerima perlindungan. Ada beberapa yang berbicara seperti ini, seolah-olah melepaskan napas lega, merasa tidak semua orang di domain abadi mengagumi Huang. Hanya rumor rahasia ini yang menciptakan kegemparan besar. Berbagai klan semua mulai membahas ini. Garis petir berwarna darah memotong langit, terjalin di antara 9 surga 10 bumi. Banyak orang merasakan hawa dingin menjalari hati mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, semua jenis adegan tidak beraturan yang menakutkan muncul di dunia ini, aura Dao yang hebat menjadi semakin tidak normal. Kadang-kadang samar-samar, tidak mungkin untuk dirasakan, tetapi kadang-kadang keras, akan menebang semua kehidupan. Usia tanpa kultivasi benar-benar akan benar-benar tiba. Efek mengerikannya terlalu besar, membuat semua orang ngeri. Selama masa kritis ini, makhluk kegelapan mundur, domain abadi juga mundur. Sementara itu, bahkan ada beberapa hal yang terjadi antara keabadian yang hancur dan Huang. Dunianya pasti akan menjadi semakin kacau. Makhluk kegelapan telah mundur. Lihat, materi kegelapan tidak lagi setebal, menjadi semakin jarang. Seseorang berteriak, menjadi sangat bahagia. Namun, dengan suara hong, langit dan bumi bertabrakan, 9 surga 10 bumi bergabung. Ada bagian lain dari benua besar kuno yang terhubung, akhirnya menjadi satu kesatuan. Hanya dalam beberapa hari, jiwa beberapa orang gemetar, merasa seperti sedang mengalami hari penghakiman. Ini sama sekali bukan kabar baik. Makhluk kegelapan buru-buru mundur, karena mereka merasakan teror zaman tanpa kultivasi, berlari untuk hidup mereka.
Ketika Shi Hao kembali, dia diam-diam mengalami perubahan dunia ini. Dia tidak merasa takut, tidak mencoba memasuki domain abadi. Sementara itu, selama hari-hari ini, berbagai keluarga berumur panjang yang hebat menggunakan semua metode mereka untuk memasuki domain abadi. Mereka semua ingin meninggalkan dunia ini yang secara bertahap menjadi tanpa kultivasi. Efeknya terlalu besar, beberapa efek negatif muncul. Sebagai contoh, beberapa makhluk yang hidup lebih dari 1 juta tahun, tetapi bukan makhluk tertinggi mulai layu satu demi satu, rentang hidup mereka mencapai akhir. Kenyataannya, ada sebagian orang yang sudah meninggal dalam meditasi sebelumnya. Usia tanpa kultivasi benar-benar tiba, secara bertahap mendekat. Sulit membayangkan hasil seperti apa yang akan terjadi pada akhirnya. Apakah hari itu benar-benar akan datang, ketika seseorang tidak dapat lagi berkultivasi di dunia ini? Apakah tidak ada lagi kultivator yang tersisa? Sekarang, bahkan ada makhluk tertinggi yang akan mati karena usia tua. Rentang hidup individu yang paling kuat berkurang 100 kali lipat. Shi Hao menunggu beberapa hari, tetapi tidak ada yang mencarinya. Keabadian yang hancur tidak menunjukkan dirinya, jadi dia perlahan-lahan menjadi tenang, pergi mencari teman-teman lamanya. Itu karena dia sudah tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang ini kemungkinan besar akan memasuki domain abadi. Dia melepaskan desahan ringan. Setelah perpisahan ini, dia tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Menurut apa yang dia dengar, begitu mereka memasuki domain abadi, demi menghindari pengaruh zaman tanpa kultivasi, gerbang domain abadi itu akan ditutup, tidak mungkin dibuka lagi dalam waktu singkat. Untuk domain abadi, apa yang disebut periode waktu singkat mungkin dengan mudah ratusan ribu tahun, mungkin setengah era yang hebat, bahkan mungkin sampai seluruh era yang hebat berlalu. Periode pemisahan yang panjang ini sudah setara dengan perpisahan abadi. Jika Shi Hao tidak memasuki domain abadi, maka dia mungkin mati karena usia tua di dunia ini. Usia tanpa kultivasi, makhluk tertinggi hanya bisa hidup 10.000 tahun atau lebih. Jika usia yang lebih kejam dan lebih parah tiba, usia ketika seseorang benar-benar tidak dapat berkultivasi lagi muncul, makhluk tertinggi yang lebih muda mungkin hanya memiliki beberapa ribu tahun untuk hidup. Adapun jalan mana yang harus diikuti, Shi Hao juga dihadapkan pada pilihan. Dia harus menyerahkan sesuatu. Menurut apa yang dia tahu, King Yi dan Heaven Mending Dao menuju ke domain abadi, seharusnya tidak ada kesalahan di sini. Sekte Pemutus Langit, keluarga Wang, dan lainnya harus memiliki kesempatan untuk masuk juga. 10 Raja Mahkota, Shi Yi, Tuogu Yulong, Lan Xian, Great Su Tuo, dan yang lainnya, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, para jinis ini juga harus dipilih untuk memasuki domain abadi. Yang diakui Shi Hao, selama mereka luar biasa, mereka semua akan meninggalkan dunia ini. Apakah dunia ini akan ditinggalkan? Shi Hao menghela nafas. Banyak orang akan pergi. Dia tidak tahu apa yang akan tersisa setelah usia tanpa kultivasi. Setelah usia paling kejam turun, apakah benar-benar tidak ada dao yang tersisa untuk dibicarakan? Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Shi Hao mulai bergerak, menginjak daun kuning, bergerak maju. Aku akan pergi. Anjing kecil itu benar-benar tiba-tiba mengatakan ini. Yang membuat Shi Hao sedikit terkejut adalah ketika dia bangun, anjing kecil ini benar-benar akan pergi begitu tiba-tiba. Meskipun agak galak dan licik, latar belakangnya juga misterius. Setelah mengikutinya selama beberapa bulan, mereka mengembangkan beberapa hubungan persahabatan. Kemana kamu pergi? Shi Hao bertanya. Domain abadi. Anjing kecil itu berkata dengan ekspresi yang sangat cekung, tidak lagi membawa kecerobohan masa lalunya, juga tidak bertindak keras. Sebaliknya, suasana hatinya berat, seolah-olah memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan. Jenis temperamen ini benar-benar berbeda dari sifat masa lalunya. Bertingkah seserius ini bukanlah gayamu, kata Shi Hao. Siapa yang bisa melihat melalui siapa, siapa yang bisa menyembunyikan segalanya? Dunia ini menjadi semakin rumit. Tawa dan saat-saat indah kita di alam fana, pada akhirnya akan tetap menjadi masa lalu. Anjing kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Shi Hao terkejut. Apakah anjing kecil ini diprovokasi atau apa? Mengapa kamu tiba-tiba ingin memasuki domain abadi? Shi Hao bertanya. Mungkin itu adalah tempat kembaliku yang sebenarnya. Ada beberapa masalah lama yang tidak pernah aku dapatkan jawabannya, jadi aku perlu mencarinya. Anjing kecil itu menjawab. Menurut apa yang dikatakan, zaman tanpa kultivasi akan tiba. Gerbang immortal domain pasti akan benar-benar tertutup, durasinya mungkin selama era yang hebat. Jika tidak masuk sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Apakah kamu tidak punya musuh di sana? Shi Hao mengingatkan. Yang disebut hewan peliharaan manusia telah lama mencapai keabadian. Jika dia menemukan bahwa anjing kecil itu masuk, dia mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Meskipun aku mungkin mati, aku tidak punya pilihan. Aku sebelumnya mengikuti Without an Immortal King, aku tidak punya pilihan selain membalas rasa terima kasih ini. Anjing kecil itu menjawab. Sekarang, ia tidak lagi menyebut dirinya sebagai Raja Abadi, tetapi tetap sangat serius seperti seorang pedang tua,
tidak lagi bertindak sembrono, tidak bertindak berani. Tanpa Raja Abadi akhir, meskipun dia berasal dari 9 surga 10 bumi, dia juga mengunjungi domain abadi, mencari batas Dao Agung, memverifikasi beberapa hal. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia cukup terkejut. Apa yang harus diverifikasi oleh Without an Immortal King? Dia mahir dalam Dao waktu yang hebat. Kemudian, dia sebelumnya meneliti perubahan waktu dengan Raja Abadi reinkarnasi, serta reinkarnasi, ingin melihat apakah ada aturan dan hukum perilaku tertentu. Hukum perilaku? Shi Hao tertarik. Mengikuti Kaisar runtuh ke kuno abadi, dan kemudian ke pertarungan hebat di masa depan, apakah ada reinkarnasi pamungkas, atau apakah ada beberapa orang yang akan bereinkarnasi? Anjing kecil itu berkata dengan suara cekung. Apa yang kamu coba katakan? Ekspresi Shi Hao menjadi sangat serius. Topik ini agak berat, dan juga agak tinggi. Mulai dari Emperor Collapse, era besar telah berlalu satu demi satu. Ini seperti reinkarnasi yang menakutkan. Dunia berubah, apakah ini sebuah proses? Kata anjing kecil itu. Juga, yang disebut pertarungan hebat, apakah ini akhirnya? Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, apakah mereka yang mendorong siklus reinkarnasi ini, atau mereka yang akan bereinkarnasi? Anjing kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Shi Hao tahu bahwa meskipun hanya berbicara sedikit demi sedikit, itu mengungkapkan banyak hal. Ini adalah petunjuk bahwa tanpa akhir Raja Abadi dan Raja Abadi reinkarnasi ditemukan, hal-hal yang mereka coba bersihkan. Apakah benar-benar peristiwa masa lalu yang bereinkarnasi, atau orang-orang yang bereinkarnasi? Anjing kecil itu melanjutkan. Kamu ingin mengetahui hal-hal ini di domain abadi? Shi Hao bertanya. Dengan keterampilan Dao aku, kemungkinan besar aku tidak akan bisa. Aku tidak akan bisa melangkah lebih jauh dari Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi reinkarnasi. Anjing kecil itu menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang ingin kamu capai? Shi Hao bingung. Aku hanya ingin menemukan Raja Abadi tanpa akhir, aku tidak ingin dia mati. Anjing kecil itu membawa kesedihan. Shi Hao tercengang. Bukankah Raja Abadi tanpa akhir mati? Darahnya membasahi spanduk perang, terkubur di 9 surga 10 bumi, bahkan loncengnya hancur, tidak memiliki semangat artefak, menjadi lonceng. Dia memang mati, tapi aku tidak bisa menerimanya. Anjing kecil itu mengeluarkan raungan rendah, emosinya tertunduk, membawa kesedihan yang membentang sepanjang waktu tanpa akhir. Apa yang bisa berubah? Bahkan jika dia pergi, itu tetap tidak ada artinya. Meskipun Shi Hao tidak mengatakan apa-apa lagi, dia dengan ringan menepuk bahunya. Tidak, bukan itu. Mungkin ada tempat di mana itu benar-benar bisa mengubah sesuatu. Kata anjing kecil itu. Itu tidak dapat sepenuhnya memahami pencapaian Dao besar dari Raja Abadi tanpa akhir, juga tidak dapat melihat melalui hasil penelitian Raja Abadi reinkarnasi, tetapi masih mendengarkan beberapa diskusi mereka. Anjing kecil itu tidak percaya bahwa ia dapat sepenuhnya memahami jenis penalaran ini, tetapi ia mendengar bahwa mungkin ada tempat yang penuh dengan variabel. Ada tempat di mana Raja Abadi tanpa akhir dapat ditemukan lagi. Mata anjing kecil itu secara bertahap mengembangkan semangat, menjadi semakin tegas. Ada tempat? Tempat itu terhubung dengan surga, dengan roh, dengan masa lalu dan sekarang, mungkin bisa menampilkan keajaiban. Anjing kecil itu berkata dengan tegas. Ini adalah tempat tanpa akhir dan reinkarnasi Raja Abadi dibesarkan. Mereka sebelumnya ingin pergi ke sana dan memeriksa tempat ini, salah satu tanah rahasia yang ingin mereka gunakan untuk memverifikasi apa yang mereka ketahui. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal ini. Pertempuran hebat yang paling intens tiba-tiba meletus, menyerahkan hidup mereka di medan perang. Selamat tinggal, aku merasa bahwa kamu cukup istimewa, aku samar-samar dapat mengingat kenangan tentang kamu. Aku tidak tahu apakah itu karena sudut masa depan yang terlihat, atau apakah ada jenis perasaan misterius, jenis pencerahan. Sebelum pergi, anjing kecil itu sangat serius, menatap Shi Hao, benar-benar mengatakan ini. Pada kenyataannya Shi Hao sudah bisa mengatakan bahwa anjing kecil ini merasa jijik di bawah penghinaan terhadap orang lain, sangat kurang ajar, segera memanggil orang lain sebagai hewan peliharaan, tetapi ke arahnya, meskipun ada sedikit pertengkaran, ia masih bertindak dengan sedikit kesopanan, sangat hati-hati. Seolah-olah secara bawaan merasakan semacam ketakutan terhadap potensi Shi Hao. Bahkan jika dia berani menunjukkan taringnya, dia tidak berani pergi terlalu jauh. Kamu telah melihat sudut masa depanku, kata Shi Hao. Kamu tahu bahwa tubuhku sebelumnya diretas sampai hancur. Ketika aku dimakamkan di sana, roh primordial aku hampir sepenuhnya tersebar, hampir tidak ada yang tersisa. Meskipun tempat itu secara bawaan memelihara mayat, memelihara jiwa, setelah dikubur untuk waktu yang lama, apakah aku masih sendiri masih diperdebatkan. Aku hanya memiliki beberapa wasiat yang tersisa, banyak hal yang tidak mungkin aku ingat. Kata anjing kecil itu, kepalanya menunduk. Kata-katanya berat, membawa jenis kesedihan yang tak terlukiskan. Itu karena cukup banyak yang mati dalam pertempuran saat itu. Sekarang,
itu tidak lebih dari sedikit pecahan jiwa yang hancur yang mendapatkan kembali perasaan dalam mayat, menghasilkan roh primordial baru. Dari perspektif tertentu, itu sudah bukan lagi ahli masa lalu. Mampu mengingat beberapa hal di masa lalu sudah menantang surga. Ketika seseorang masih hidup, akan selalu ada beberapa jenis golongan. Anak muda, selamat tinggal. Seharusnya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertemu satu sama lain dalam hidup ini. Jika ada reinkarnasi, maka mari kita bertemu lagi di masa depan yang jauh. Anjing kecil itu pergi. Ia pergi untuk mencari jalan, berharap untuk melihat apakah ada sesuatu yang ajaib di sana, ingin melihat seseorang dari masa lalu. Itu dibiarkan begitu saja? Shi Hao sedikit kecewa dan frustrasi. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mengejarnya, diam-diam melihatnya, ingin berbicara beberapa kali. Alam ini, era yang hebat ini, sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu harus segera membuat keputusan sendiri. Anjing kecil itu berbalik. Apakah semuanya benar-benar seburuk itu? Apakah kamu merasa memiliki kekuatan untuk menembus 10.000 zaman dengan satu pedang? Atau, dengan kata lain, apakah kamu memiliki kekuatan yang paling penting? Pedang untuk memutuskan 10.000 usia, satu generasi satu reinkarnasi. Di sungai waktu yang panjang, naik turunnya era besar, berapa banyak individu kuat yang ada di sana? Bisakah kamu menghentikan mereka? Dapatkah kamu membantai jalan kamu? Bahkan jika hanya satu makhluk yang muncul dari era yang hebat, mereka akan tetap sulit untuk dihadapi. Anjing kecil itu pergi, benar-benar menghilang. Gerbang Immortal Domain mengalir dengan cahaya dan warna. Ada gerbang logam di sana yang menyumbat kehampaan, memisahkan dua alam. Hanya bisa dikatakan bahwa alam itu terlalu kuat, memiliki gerbang yang ditempa bersama oleh mereka yang memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Itu bisa memutuskan jembatan antara langit dan bumi. Jika tidak dibuka lagi, tidak ada yang bisa masuk. Kelompok demi kelompok orang pergi, menuju jalan kembali. Secara umum, orang-orang ini semua merasakan beban besar yang dilepaskan dari mereka ketika mereka masuk melalui gerbang. Mereka tidak ditinggalkan, mereka bisa kembali. Baru-baru ini, ada banyak orang yang meninggal. Orang-orang yang bertarung dengan makhluk kegelapan, yang terkontaminasi oleh zat kegelapan, tidak akan pernah bisa kembali dalam kehidupan ini. Mereka mulai memberontak, tetapi dengan kejam dijatuhkan. Di antara mereka, beberapa dari mereka berbalik, mencari perlindungan di berbagai wilayah yang dibatasi kehidupan di 9 surga. Setelah ini, semuanya akan berakhir. Mereka semua kembali tanpa mencapai apapun, zaman tanpa kultivasi masih sepenuhnya turun, mereka harus pergi. Anjing kecil itu datang, berubah menjadi kucing emas kecil, bersembunyi di dalam pelukan seorang wanita muda. Itu menyipitkan matanya, pada akhirnya melihat ke arah langit dan bumi yang jauh. Matanya membawa kekecewaan dan frustrasi, membawa penyesalan. Sebelumnya dikatakan bahwa bahkan jika itu akan mati, ia masih ingin dikubur di tanah ini, tetapi sekarang, ia harus pergi. Kucing Dewa Darah Naga sejati secara alami telah ditekan olehnya juga, menggantikannya. Itu akan diam-diam mengikuti putri tokoh besar ke domain abadi, dan kemudian mencari keberadaan Without End. Shi Hao juga datang, tetapi anjing kecil itu sudah pergi, berhasil memasuki domain abadi. Shi Hao berdiri di kejauhan, menonton dengan tenang. Gerbang logam itu sangat kokoh. Dia bisa merasakan bahwa itu memadatkan jejak lebih dari satu raja abadi, tidak ada makhluk dari dunia ini yang bisa menembusnya. Dia sebelumnya telah memasuki domain abadi dengan Sanzang dan Shenming. Pada saat itu, gerbang yang mereka masuki adalah gerbang batu, bukan yang ini. Sambil menonton kelompok pergi satu demi satu, dia menghela nafas ringan. Jalan apa yang harus dia ambil? Haruskah dia juga masuk ke domain abadi? Apakah ada orang yang menunggu di sana dengan jebakan untuk dia lompati? Shi Hao berbalik, dengan tegas dan tegas pergi ke kejauhan. Mungkin dia harus segera mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa teman lama. Ada beberapa orang yang masih di sini, belum terlambat untuk melihat mereka, tidak menuju ke tempat yang dinanti-nantikan oleh semua kultivator, dunia suci agung yang mempesona, domain abadi. Di 9 surga 10 bumi, selama 30 tahun terakhir ini, lebih dari setengahnya telah dirusak oleh materi kegelapan, menjadi tempat yang tidak bisa diinjak oleh makhluk biasa. Namun sekarang, kabut hitam menyebar, makhluk misterius sejati di baliknya mundur. Sebelum kultivator domain abadi dan makhluk kegelapan pergi, tidak diragukan lagi kacau, tidak ada cara bagi tempat ini untuk menjadi damai. Ini terutama terjadi di kemudian hari, dengan makhluk aneh muncul dari waktu ke waktu, melepaskan pembantaian. Mereka datang dari kegelapan, pergi jauh dari rumah untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Terlepas dari ini, ada juga yang ditinggalkan oleh domain abadi, serta beberapa individu dari domain abadi yang memiliki motif berbeda, diam-diam merencanakan sesuatu, membersihkan darah beberapa warisan untuk mendapatkan materi surgawi dan harta duniawi. Mereka hendak pergi. Berbagai kekuatan semuanya merasa tidak nyaman, semuanya ingin merebut apa yang mereka bisa sebelum pergi.
Sebuah kepala terbang. Orang itu membawa keengganan, serta keterkejutan. Itu karena dia adalah makhluk setengah tertinggi, akan mencapai Dao, tetapi dia masih dibunuh oleh seorang anak muda. Wajah Shi Hao tanpa ekspresi. Saat melakukan hal ini, hatinya sedingin baja. Sepanjang jalan, dia membantai lebih dari satu kelompok orang, di antaranya adalah ahli kegelapan, serta kultivator domain abadi. Kamu belalang, kamu masih ingin menjarah sedikit sebelum pergi? Dunia ini telah dihancurkan menjadi reruntuhan oleh kalian semua, menyebabkan zaman tanpa kultivasi tiba lebih awal. Shi Hao berkata dengan dingin. Justru dalam situasi seperti inilah 9 surga 10 bumi menjadi kacau, balau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang panik, banyak warisan tidak bisa duduk diam. Bahkan keluarga berumur panjang akan pergi, tidak ragu-ragu untuk menukar kitab suci klan mereka dan hal-hal lain, apalagi klan biasa ini. Pada kenyataannya, pada titik ini, bahkan tingkat yang lebih tinggi dari domain abadi yang ditempatkan di sini, para pemimpin yang kuat itu, menutup mata terhadap hal-hal ini, tidak memperhatikan pembuat onar ini, hanya berharap mereka dapat kembali dengan lancar. Ada batasan yang ditetapkan oleh petinggi, bahwa setiap hari, hanya sejumlah orang yang dapat kembali. Itu karena mereka masih harus waspada terhadap serangan terakhir dari makhluk kegelapan. Keluarga Wang aku akhirnya akan pergi. Namun, saudara laki-laki tertua, saudara laki-laki 5 dan saudara laki-laki 8, semuanya mendarat di tangan Huang. Kami bahkan tidak dapat menemukannya. Kita harus menemukannya dan membunuhnya. Naga keluarga Wang sedang mendiskusikan ini. Setelah asosiasi Immortal Wang dengan orang lain, berurusan dengan para ahli Immortal Domain, mereka memperoleh kesempatan, seluruh sekte mereka bisa masuk Immortal Domain. Case Chalming Art, untuk warisan tingkat tertinggi Immortal Domain, sangat menarik. Dia tidak akan bisa terus hidup. Aku berharap ayah dapat menemukannya, dan kemudian secara pribadi mengakhiri hidupnya, dan tidak membiarkan orang lain berurusan dengannya. Wajah naga keluarga Wang dingin, membawa niat membunuh. Apa yang membuat mereka menyesal adalah bahwa Immortal Wang saat ini sangat sibuk, perlu melakukan beberapa negosiasi dengan Immortal Domain. Kita, saudara, harus pergi bersama. Jika kita bersama, dengan dukungan formasi, kita harus bisa membunuhnya. Bersama dengan kultivasi 9 tua yang mencapai tingkat yang luar biasa sekarang, sudah menjadi ahli yang mengejutkan dunia, kami memiliki cukup kepastian untuk sukses. Sementara keluarga Wang berdiskusi di antara mereka sendiri, klan lain juga mendiskusikan ini. Ada yang senang, ada yang terharu, tapi ada juga yang kecewa. Keluarga umur panjang, klan ini hampir semuanya memiliki solusi, memperoleh kualifikasi untuk memasuki domain abadi. Huang, sangat disayangkan aku sebenarnya tidak bisa membunuhmu, tidak bisa menghilangkan kebencian ini. Ini benar-benar salah satu penyesalan terbesar aku dalam hidup ini. Di dalam keluarga Jin, Jin Taijun meraung, wajahnya melengkung, penuh kebencian. Terakhir kali, Shi Hao mengejarnya, membantai jalannya ke keluarga Jin, hampir membuatnya menderita bahaya yang tidak dapat diubah. Ini adalah penghinaan besar. Keluarga Jin umur panjang yang mulia, yang dikenal sebagai salah satu keluarga paling kuat di era yang hebat ini, sebenarnya dilempar dan dibalikan oleh generasi muda seperti ini. Shi Hao mulai berjalan dengan tenang sendirian. Tanpa sadar kapan, dia tiba di luar surga Mending Dao. Ini adalah tanah suci-suci yang setara dengan keluarga umur panjang, itu bisa dianggap sebagai warisan abadi dan tidak dapat binasa. Aku yang rendah hati adalah Hong Chen, aku sangat mengagumi Fairy Yu Chen dari Heaven Mending Dao. Aku datang untuk mencari audiensi dengannya. Shi Hao benar-benar melihat adegan ini. Itu adalah seorang pemuda berpakaian putih yang membawa beberapa orang bersamanya, berdiri di luar gerbang surga Mending Dao, ingin melihat wanita suci sekte ini. Dia datang untuk melihat King Yi. Shi Hao berkata pelan, tidak mendekat. Kenyataannya, ketika dia semakin dekat, dengan indera ilahi yang sangat kuat, seperti transenden, dia sudah merasakan bahwa ada orang lain yang menunggu. Ada orang yang menjaga tempat itu seperti tunggul pohon untuk kelinci. Apakah mereka menunggunya naik, ingin menyergapnya di sini? Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi, akan sulit untuk mengembangkan jenis perasaan samar ini. Itu karena mereka disembunyikan terlalu baik. Siapa Hong Chen ini? Apa yang harus dia lakukan dengan para ahli tersembunyi? Shi Hao melepaskan desahan ringan. Sebagai seorang kultivator, dimanapun seseorang berada, mereka dapat berbaur dengan lingkungan mereka. Meskipun mereka masih mengalami saat-saat keriuhan dan kegembiraan, mereka selalu berpindah antara bahaya hidup dan mati. Dengan usia tanpa kultivasi yang mendekat, berbagai kekuatan besar akan segera pergi. Apakah orang-orang ini masih ingin bersekongkol melawannya? Hong Chen mengagumi Fairy Yu Chen dari Heaven Mending Dao, aku datang khusus untuk bertemu denganmu. Anak muda berpakaian putih itu berbicara lagi. Orang-orang di sisinya semuanya sangat kuat. Pada saat ini, mereka melepaskan gumpalan aura Dao yang hebat. Ada orang yang berjalan dari tempat gerbang gunung itu, juga mengenakan pakaian putih, cantik seperti abadi.
Klan aku bersedia membimbing seluruh sekte seluruh surga mending Dao ke dalam domain abadi. Kata pemuda berpakaian putih Hong Zhen. Mengapa kamu mengatur pasukan di luar surga mending Dao aku? King Yi berbicara. Dia berjalan keluar bersama dengan beberapa tokoh penting dari sekte tersebut. Aku mendengar bahwa baru-baru ini, ada seorang kultivator manusia bernama Huang yang telah bertindak dengan cara yang sangat ganas dan biadab. Aku khawatir dia akan menyebabkan masalah, jadi aku ingin menangkap dan membunuhnya di sini. Hong Zhen menjawab sambil tersenyum. Di kejauhan, ekspresi Shi Hao menjadi muram. Ini diatur oleh keluarga Hong Zhen. Apakah ada beberapa pihak yang tidak menginginkan perdamaian bahkan sebelum pergi? Dia merasakan bahwa ini kemungkinan besar adalah keluarga domain abadi Hong yang sebelumnya ditaklukkan oleh anjing kecil, leluhur lama mereka disebut hewan peliharaan manusia. Lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika dia menangkap Wang Da, ada orang-orang dari keluarga Hong yang melangkah keluar, ketakutan oleh anjing kecil itu sampai mereka gemetar ketakutan, berlutut di tanah. Sekarang, apakah klan ini bangun? Apakah mereka tidak merasa takut lagi? Mereka benar-benar datang ke sini untuk menyergapnya. Shi Hao diam seperti teratai hijau, tidak bergerak sama sekali. Kakinya berdiri di udara, menyaksikan semua ini. Kamu boleh pergi, kata King Yi. Pewaris yang terhormat, sekte aku sudah memiliki cara lain. Segera, kita semua akan bermigrasi. Seorang tetua juga berbicara. Heh, begitu? Jadi ada warisan domain abadi lainnya yang mencapai kesepakatan dengan kalian semua? Namun, aku tidak datang ke sini murni untuk Ryu Chen, aku juga ingin menangkap dan membunuh Huang. Hong Zhen berpakaian putih berkata dengan acuh tak acuh. Tangannya dipindahkan ke belakang, ekspresinya berubah sedikit dingin. 3 makhluk tertinggi? Mereka benar-benar tahu bagaimana membuat gerakan. Namun, mereka ingin menyergapku tanpa makhluk abadi. Shi Hao berkata dengan tenang. Dia diam-diam menarik inti pedang, dan kemudian bergegas beraksi. Pada saat itu, seolah-olah sebuah komet menabrak bumi yang besar, merobek langit, dengan cepat ke titik di mana tidak ada yang bisa bereaksi. Sebuah pedang memotong langit, cahaya dingin menerangi 9 langit, energi pedang menghancurkan alam semesta, menyapu. Sebelum Hong Zhen bisa bereaksi sama sekali, ruang di antara alisnya sudah dipukul, darah memancar kemana-mana. Matanya benar-benar melebar saat dia jatuh terlentang, mayat ambruk di sini. Ada makhluk tertinggi di sini yang ingin menyergap Huang, namun mereka bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tidak ada yang menyangka Huang ada di sini saat ini. Satu pedang memotong langit, cahaya dingin berkedip-kedip seperti rantai aliran bintang, menyapu alam semesta. Hong Zhen langsung mati, lubang berdarah yang tidak terlalu besar muncul di antara alisnya, terus-menerus meneteskan darah, sudah menjadi mayat. Orang-orang di dekatnya berteriak. Ada makhluk tertinggi yang melepaskan raungan, mengejutkan langit dan bumi, langit segera meledak. Mereka tidak pernah mengharapkan Huang untuk mengambil tindakan tegas pada saat ini, tegas dan kejam. Sebuah pedang mengakhiri anak-anak keluarga Hong yang sedang naik daun, bakat heroik ini memudar, darah memercik ke seluruh bumi suci ini. Jenis suara ini cukup untuk membuat matahari, bulan, dan bintang jatuh, menghancurkan banyak ahli sampai mati, tetapi makhluk tertinggi keluarga Hong tidak menyerang surga mending Dao. Gelombang suara segera ditarik, kekuatan destruktif menghilang. Dengan suara Shou, makhluk tertinggi muncul di depan Hong Zhen, cahaya warna-warni keberuntungan yang tak ada habisnya keluar dari telapak tangannya, ingin menyelamatkan hidupnya. Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Serangan dari makhluk tertinggi adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh seorang jenius dari self-release realm tidak peduli seberapa brilian dia. Tubuh Hong Zhen terlihat baik-baik saja, tetapi hanya dengan sedikit sentuhan, dia berubah menjadi hujan cahaya. Satu rentetan energi pedang memutuskan 3 dunia. Bahkan jika ada reinkarnasi, bahkan jika ada kehidupan setelah kematian, orang ini akan tetap benar-benar mati, kelahiran kembali tidak akan menghasilkan apa-apa. Energi pedang itu seperti gelombang, lama menghancurkan semua kekuatan hidup. Setelah hujan cahaya berlalu, semuanya berubah menjadi abu. Ada orang-orang yang saling berhadapan di langit. 2 makhluk tertinggi lainnya menyerang, ingin menangkap Shi Hao. Dengan 3 ahli hebat di sini, Huang sebenarnya berani bertindak begitu tidak terkendali. Orang yang dia bunuh adalah Hong Zhen, tetapi yang dipotong adalah martabat mereka. Makhluk tertinggi ketiga juga diserang, menyerah pada Hong Zhen, bergegas membunuh ke surga. Surga mending Dao terletak di tempat spiritual yang halus. Ada gunung-gunung ilahi di mana-mana, penuh dengan kabut putih, muncul kecemerlangan keberuntungan, benar-benar tempat yang indah. Energi draconik melonjak ke udara. Di tempat ini, ada pulau-pulau terapung, kota-kota kuno yang tidak jatuh, serta obat-obatan ilahi yang harum, terlebih lagi Dao abadi yang tersisa. Hari ini, pertempuran besar terjadi di luar gerbang gunung. Formasi mereka benar-benar dihidupkan kembali, tidak berani ragu bahkan untuk sesaat. Sekte yang melindungi formasi besar diaktifkan, melepaskan rentetan energi abadi. Huang benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang mengejutkan dunia.
Seorang tetua berkata sambil menghela nafas. Tipe individu ini, di seluruh era yang hebat, hanya ada satu. Yang lain mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat dia, jadi apa? Apakah dia bisa masuk ke Immortal Domain? Semua pencapaiannya telah mencapai batasnya. Tetua lain berkata, menggelengkan kepalanya. Ini mewakili sikap yang berbeda di surga mending Dao. Mata King Yi seperti air, dengan tenang melihat ke depan. Cahaya warna-warni ilahi yang cemerlang dilepaskan dari kedalaman matanya. Pakaian putihnya berkibar, energi Dao abadi menjadi semakin kaya. Namun, hatinya tidak tenang sama sekali, jauh di dalam dirinya, ada konflik besar. Terkadang, dia adalah Yu Chen, tetapi terkadang, dia menjadi King Yi. Potongan dan jejak masa lalu muncul satu demi satu. Dalam kehidupan ini, lintasan nasibnya terus-menerus terjerat dengan orang itu. Jalan apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia tinggalkan, pilihan seperti apa yang harus dia buat. Mata King Yi menjadi berkabut, membawa sedikit air. Dalam keadaan linglung, pemandangan masa lalu muncul satu demi satu, bergegas ke arahnya. Segera setelah itu, dia menjadi pendiam, dingin seperti bulan, membawa aura menyendiri. Ini adalah Yu Chen. Dia sudah berusaha untuk melampaui, untuk tidak memiliki pikiran lain dalam hidup ini, hanya ingin mencapai keabadian. Cara dunia sekuler, semuanya harus diputuskan. Dia bisa mengacungkan pedangnya, memotong pikiran terakhir ini. King Yi, apakah kamu masih di sana? Di langit di atas, Shi Hao bergegas, bertarung melawan tiga makhluk tertinggi yang agung. Dia menunduk, bertanya seperti ini. Kamu harus pergi, jangan memikirkan masa lalu lagi. King Yi telah memotong pikirannya tentang masa lalu, ingin naik ke jalan surga, masuk ke domain abadi. Seorang tetua dari surga mending Dao berkata, teman kecil, kamu harus pergi dengan cepat. Jika tidak, kamu mungkin memperingatkan beberapa orang yang memiliki kebencian terhadap kamu. Di antara mereka, ada satu yang cukup ramah, menasihati seperti ini. Shi Hao melihat ke arah King Yi, bertanya, apakah kamu akan meninggalkan dunia ini? Tubuh King Yi bergerak. Dia perlahan mengangkat lengannya, seolah ingin melambai, tetapi segera setelah itu, lengan giok itu membeku, tidak bergerak lagi. Dia mengalami semakin banyak konflik internal. Dua jiwa yang bergabung menjadi satu sepertinya ingin berpisah lagi, bentrok. Ini mewakili keadaan pikiran yang benar-benar manusiawi. Apa yang harus dia lakukan? Tolong pergi. Orang lain dari surga mending Dao berkata, menatap Shi Hao. Untuk membawa seluruh sekte ke domain abadi, mereka mengembangkan hubungan dekat dengan warisan kuno dan kuat. Mereka mungkin harus bergantung pada individu yang terlahir dengan bakat luar biasa dari seorang raja abadi. Meskipun Huang saat ini benar-benar kuat, dia bertentangan dengan beberapa warisan Immortal Domain. Mereka sudah menerima cukup banyak informasi, dan karena itu tidak ingin masalah sampingan terus berkembang. Misalnya, leluhur dari keabadian yang hancur dan warisan dari seorang pemuda yang hebat, keduanya sebelumnya memiliki konflik dengan Huang. Memasuki domain abadi adalah sesuatu yang bahkan surga mending Dao harus berhati-hati. Jika hubungan mereka dengan Huang terlalu dekat, maka itu mungkin menghasilkan banyak situasi yang tidak terduga. King Yi! Shi Hao berteriak, suaranya menjadi lebih keras. Surga mending Dao, di tempat ini, gunung-gunung spiritual muncul satu demi satu, sangat kabur, kabut putih berputar-putar. Sosok cantik berdiri di sana, ragu-ragu, mondar-mandir. Pada akhirnya, dia tampak menggelengkan kepalanya. Teman kecil, kamu harus pergi. Tolong jaga dirimu. Tuan Dao Heaven mending Dao berbicara. Akhirnya, King Yi berdiri di sana, perlahan menggelengkan kepalanya. Dipahami. Selamat tinggal. Shi Hao berkata, dan kemudian dia dengan ganas bergegas ke surga. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tiga ahli besar mengejarnya bersama-sama, ingin membunuh Huang, menangkapnya. Tepat pada saat ini, tubuh Shi Hao terbelah menjadi tiga. Ketika tiga bunga Dao besar mekar, seolah-olah dia memiliki beberapa tubuh lagi. Mereka secara terpisah bergegas menuju arah yang berbeda. Dia pergi begitu saja. Hati King Yi dengan keras ditarik ke belakang, merasakan sakit yang luar biasa, kekecewaan dan frustrasi yang lebih besar. Dia mengangkat lengannya yang seperti batu giok, meraihnya ke arah langit. Di surga mending Dao, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka jenius muda yang mengejutkan 9 surga 10 bumi ini menjadi penentu, pergi ke kejauhan begitu saja. Ada juga yang merasa kecewa dan frustasi. Siapapun bisa melihat bakat luar biasa Huang. Tipe orang ini, jika dia memasuki domain abadi, jika dia bisa mencapai keabadian, kehadiran mendominasi seperti apa yang akan dia miliki? Sayangnya, dia tidak pergi, dan di dunia ini, tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Itu tidak mungkin sekarang, itu juga tidak mungkin di masa depan. Ranah ini ditakdirkan untuk memasuki zaman tanpa kultivasi. Siapa yang bisa menciptakan keajaiban? Siapa yang bisa menembus belenggu? Bahkan tidak ada cara untuk berkultivasi lagi, kenaikan abadi apa yang bisa dibicarakan? Di kejauhan, ada seberkas surga yang mencapai pancaran pedang,
hamparan bintang-bintang diretas. Terlepas dari ini, ada lengan yang jatuh dari atas bersama dengan bahu. Makhluk tertinggi dari domain abadi, sementara secara terpisah mengejar Huang, salah satu dari mereka terbelah dua. Seluruh tubuhnya jatuh, membawa hujan darah. Darah makhluk tertinggi bisa menghancurkan gunung dan sungai. Semuanya bergemuruh dengan suara keras, pemandangan yang mengerikan. Semua orang dari surga mending dao ngeri ketika mereka melihat ini. Ini tepatnya Huang. Sebelum dia pergi, dia masih mengirimkan serangan pedang yang menakjubkan ini, mengiris lengan salah satu makhluk tertinggi. Namun, adegan itu masih belum selesai. Tiba-tiba, cahaya pelangi ilahi turun dari atas, terlalu cepat, seolah-olah itu adalah bintang kaisar dari masa lalu yang jauh, menghancurkan semua hal. Ini adalah Huang. Dia benar-benar tidak mundur, tetapi lebih menekan ke depan, membantai jalan kembali, mengejar individu yang terluka, ingin membunuhnya. Kamu, makhluk tertinggi keluarga Hong sangat terkejut. Huang terlalu berani, sebenarnya berani bertindak seperti ini. Generasi yang lebih muda, menurut kamu kemana kamu akan pergi? Dua lainnya mengejar target palsu, tapi sekarang, mereka dengan gila-gilaan membantai mereka untuk kembali. Makhluk tertinggi yang kehilangan lengan ditabrak oleh Raja Abadi seperti sosok yang turun dari langit. Dia batuk seteguk besar darah, terbang keluar, apalagi menderita luka lain. Dengan suara fu, setelah dipotong oleh pedang ini, seluruh tubuhnya retak, dirusak oleh energi pedang. Orang ini berteriak, pecah inci demi inci. Di bawah pancaran pedang, sejumlah besar kabut berdarah melonjak, pemandangannya mengerikan. Namun, dua lainnya akhirnya membantai mereka, dengan cepat melindunginya, mengambil tindakan, membantunya menetralkan energi pedang. Namun, dia masih terluka parah, kekuatan bertarungnya berkurang. Tiga ahli hebat berdiri bersama, tidak lagi berani berpisah sekarang, tidak mengejar lagi, malah berjaga-jaga. Selain itu, mereka mulai membakar jimat kuning, mengirimkan pesan. Jika kamu berani mengikutiku lebih jauh, aku akan membunuh kalian semua tanpa kecuali, kata Huang. Dia kemudian pergi, sangat santai dan tidak terkendali, berangkat ke langit berbintang di depan wajah mereka. Ini terlalu memalukan. Tiga ahli hebat menyergapnya bersama, namun salah satu dari mereka terluka parah. Wajah mereka pucat. Ini benar-benar terlalu memalukan. Bagaimana Huang bisa sekuat ini? Di surga mending dao, semua orang terdiam, semuanya terguncang. King Yi, sebelum kamu pergi, aku akan mengirimmu yang sebenarnya. Suara tenang ini terdengar dari kedalaman surga, hanya King Yi yang bisa mendengarnya. Setelah Shi Hao pergi, seberkas cahaya abadi terbang dari tempat yang tidak diketahui, langsung mendarat di depan gerbang surgawi surga mending dao. Itu berkilauan dengan kemegahan, suci dan tanpa cacat. Ini adalah senjata dao abadi, penguasa pengukur surga. Itu putih murni seperti batu giok, tapi itu bukan artefak abadi biasa. Itu diaktifkan oleh seseorang, sekarang hidup kembali, sangat kuat. Itu siap untuk meluncurkan serangan kapan saja, berputar-putar dengan banyak jenis energi abadi yang menakutkan, dipenuhi dengan aura pemberantasan dunia. Namun, Huang sudah pergi, tidak ada jejak yang bisa ditemukan lagi. Huang, apakah kamu berani datang dan bertarung? Tetua yang terluka parah itu mendidih karena marah, sangat berharap dia bisa segera menebas Huang. Langit berbintang tenang, tidak ada jawaban. Tiga individu membuat persembahan, dan kemudian mereka mengendalikan artefak abadi, bergegas ke kosmos, ingin menemukannya. Pada kenyataannya, Shi Hao mendengarnya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Awalnya, dia ingin menunggu dan menyergap mereka, tetapi dia merasakan bahwa artefak abadi ini cukup istimewa. Penguasa pengukur surga itu brilian, didukung oleh kehendak ilahi yang menakutkan dari keberadaan tertentu, jadi dia tidak menunjukkan dirinya. Berita menyebar. Dunia berada dalam kekacauan. Tidak ada yang dengan sengaja mencoba menyebarkan berita tentang pertempuran ini, tetapi masih bocor, menyebar di bawah langit. Seluruh dunia dengan cepat mengetahuinya, semua yang melakukannya hanya bisa menghela nafas. Huang benar-benar tangguh. Ini adalah seseorang dari warisan domain abadi. Tiga ahli hebat menyergapnya, namun pada akhirnya, dia masih dengan tenang pergi, hampir membunuh salah satu makhluk tertinggi. Baru-baru ini, selalu ada informasi tentang Huang yang beredar, semua rumor yang terkait dengannya. Shi Hao langsung menuju sumbernya, bukan untuk benar-benar melepaskan pembantaian, melainkan untuk mengguncang beberapa hal. 30 tahun yang lalu, dia kembali ke alam bawah dari 3.000 provinsi. Pertama kali dia tiba di tepi wilayah kegelapan, dia sebelumnya secara pribadi melihat keluarga umur panjang berkolusi dengan makhluk kegelapan, melakukan transaksi. Pada saat itulah dia mendapatkan peti kayu yang busuk lagi. Saat itu, seberapa berani orang-orang itu? Mereka bersedia menyerahkan barang penting seperti itu untuk melakukan bisnis dengan makhluk kegelapan, mereka benar-benar sangat berani. Di masa lalu, Shi Hao merekam beberapa sosok dengan bola kristal, termasuk percakapan, semuanya terukir di dalamnya. Ini pada dasarnya sama dengan merekam adegan pada waktu itu.
Dia selalu menyimpannya pada dirinya, tidak melepaskannya. Pada saat itu, domain abadi masih belum mengirim pasukan, tidak ada yang mendekati wilayah ini. Jika hal-hal terungkap sebelumnya, maka itu akan sama sekali tidak berarti. Pada saat itu, keluarga Sembilan Surga menutupi langit dengan tangan mereka, bahkan berani menyentuh peti kayu busuk ini. Jika ada yang mengekspos masalah ini, informasinya mungkin akan segera diturunkan. Meskipun kemudian, segalanya berbeda, domain abadi mengirimkan pasukan, Shi Hao masih belum cukup kuat. Terlepas dari apakah itu menjadi sasaran keluarga umur panjang atau berhati-hati terhadap orang-orang immortal domain, pasti ada bahaya besar. Sekarang, dia sudah menjadi makhluk tertinggi, tidak perlu takut pada keluarga Sembilan Surga. Sementara itu, para kultivator domain immortal akan benar-benar mundur juga, yang berarti bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan sedikit energi terakhir mereka. Hari itu, di 9 surga 10 bumi, ada berita mengejutkan dunia. Keluarga Jin, keluarga Wang, klan Angin, dan lainnya, sekelompok keluarga berumur panjang sebelumnya telah melakukan kontak dengan makhluk kegelapan, memiliki hubungan dekat. Ini terungkap, bola kristal menciptakan badai besar. Ini pasti masalah besar. Meskipun selalu ada desas-desus di dunia ini bahwa klan tertentu mungkin telah berkolusi dengan makhluk kegelapan, mereka tidak mengharapkan bukti langsung seperti itu. Bahkan di Gunung Sumi yang rusak, makhluk tertinggi kegelapan yang mengikuti 8 tua keluarga Wang meninggalkan beberapa keraguan, percaya ini bukan bukti terbaik. Ada beberapa yang mendukung Huang, percaya bahwa keluarga Wang dan keluarga Jin harus dihukum, tetapi mereka masih tidak benar-benar percaya bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan makhluk kegelapan. Sekarang, sebuah kristal muncul, di atasnya merekam adegan dari 30 tahun yang lalu. Ada angka yang jelas, percakapan nyata. Ini segera memicu keributan besar. Hal ini menyebabkan kontroversi besar, seperti gelombang laut yang mengejutkan dunia. Di mata orang-orang di dunia ini, keluarga berumur panjang adalah ilahi dan berkuasa, tinggi di atas. Mereka sebelumnya menghasilkan keabadian sejati, jadi bagaimana mereka bisa mengkhianati 9 surga? Ada beberapa orang yang tahu bahwa apa yang disebut keluarga Dao abadi bahkan lebih rumit di dalamnya. Itu juga dunia yang saling menipu, sama-sama gelap, sama-sama memiliki darah dan pedang, bahkan lebih kejam. Namun, kebanyakan orang di dunia ini tidak memahami hal ini, karena perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Mereka selalu berpikir bahwa mereka suci dan tinggi di atas, batu penjuru yang melindungi 9 surga. Ketika bola kristal ini diproduksi, menampilkan 100 bentuk, mengungkapkan kebenaran, banyak orang terkejut, kepercayaan mereka runtuh. Ini pasti palsu. Ada seseorang yang memalsukannya. Bagaimana batu kristal sekecil itu bisa digunakan sebagai bukti? Ini benar-benar lelucon. Seseorang melompat keluar. Jelas bahwa keluarga-keluarga ini ketakutan. Sekarang, dunia ini agak terlalu sensitif, terlalu banyak hal yang terjadi. Sudah waktunya untuk memasuki domain abadi, namun hal semacam ini terjadi, itu pada dasarnya adalah pedang ke tenggorokan. Yang paling penting adalah bahwa sekarang setelah informasi ini terungkap, itu mungkin secara langsung memotong jalan hidup mereka. Jika terbukti benar, maka domain abadi pasti tidak akan mengabaikannya, pasti menginterogasi mereka dengan cermat. Itulah sebabnya segera, badai besar dimulai. Sementara orang-orang di dunia ini terguncang, ada beberapa keluarga yang melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelesaikan situasi. Ini hanya batu kristal, tidak lebih. Itu tidak bisa membuktikan apa-apa, seseorang memalsukannya. Seseorang mencaci. Ini adalah ahli generasi tua yang berbudi luhur yang telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, reputasinya hebat. Pada akhirnya, dia diundang oleh keluarga panjang umur untuk mengkritik jenis fitnah ini. Keluarga berumur panjang selalu berperan sebagai pembela alam ini, melindungi 9 surga 10 bumi untuk era yang hebat. Mereka telah membayar terlalu banyak dengan darah dan air mata, bagaimana mereka bisa mengkhianati dunia ini, bersedia berurusan dengan orang-orang sialan itu. Makhluk kegelapan? Ini tidak mungkin, jelas ada seseorang yang mencoba mengotori air, memfitnah keluarga Dao abadi itu. Sosok terkenal yang dikenal sangat tidak memihak dan tidak fana menonjol, penguasa kota ilahi. Dia dengan keras mencaci maki, mengkritik keras orang yang menyerahkan kristal ini sebagai perencana yang tidak tahu apa yang benar dan salah. Dunia segera menjadi kacau, langsung meletus. Itu menjadi sangat bising, berteriak-teriak dan mengguncang langit. Banyak orang merasa masalah ini terlalu mengejutkan. Ada yang ragu-ragu, ada yang ngeri, ada yang mengerti dengan jelas, ada yang tidak percaya. Beberapa hari kemudian, kristal ilahi kedua muncul, ditempatkan di tangan kota raksasa, mengungkapkan kenyataan yang lebih mengejutkan. Itu lanjutan dari yang terakhir. Ukiran batu kristal ini terlalu jelas. Banyak orang merasa seolah-olah mereka ada di sana, merasa seperti ini tidak dipalsukan. Selain itu, di dalam batu kristal itu, mereka melihat beberapa wajah orang yang agak akrab dan terkenal, orang-orang dari keluarga Dao abadi. Ini memicu gelombang besar.
Kali ini, dunia menjadi kacau, banyak wilayah memasuki kekacauan. Apakah ini nyata? Bahkan keluarga berumur panjang seperti ini, seberapa korupkah 9 surga? Pukulan mental yang diberikannya membuat banyak orang gemetar, merasakan ketakutan yang luar biasa. Jika bukan karena domain immortal mengirim pasukan, saat itu, apakah keluarga umur panjang itu benar-benar membelot? Tercela, ini adalah jenis fitnah yang tidak tahu malu, membuang kotoran ke dalam air murni. Aku percaya akan ada keadilan publik di dunia ini. Keluarga umur panjang membela 9 surga, mereka bersumpah untuk tidak pernah berubah. Sama seperti leluhur mereka yang sudah mati, kepala mereka bisa dipenggal, darah bisa mengalir, tapi mereka pasti tidak bisa mengkhianati tanah. Segera, ada seseorang yang menonjol, mengkritik keras penipuan yang tidak tahu benar dan salah. Tanggapan keluarga umur panjang itu cepat. Ketika batu kristal kedua muncul, sebelum seseorang bisa menyalinnya, mereka dengan cepat mengambil tindakan, merebutnya. Selain itu, hari itu, makhluk tertinggi palsu muncul, menindaklanjuti masalah ini. Orang ini telah hidup dari zaman kuno sampai sekarang, seseorang dengan latar belakang yang sangat tinggi, apalagi hanya sehelai rambut dari mencapai alam tertinggi, memiliki posisi terhormat. Yang paling penting adalah bahwa selama bertahun-tahun, dia memiliki hubungan persahabatan dengan banyak klan, jaringannya sangat luas. Hari itu, dia mengajak beberapa teman lama, semuanya hidup di tingkat fosil, reputasi mereka sangat bagus. Orang-orang ini bergabung bersama, dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa mereka menyelidiki ini dengan ketat. Apakah kalian semua mendengar? Senior Zheng Dehai telah meninggalkan pengasingannya, bahkan seorang tetua seperti dia terkejut, mengundang banyak nama besar, ingin menilai keaslian kedua kristal ilahi itu bersama-sama, berikan penjelasan kepada semua orang. Zheng Dehai Senior, itu hanyalah makhluk setengah tertinggi yang telah hidup dari zaman kuno sampai sekarang. Dikabarkan bahwa dia telah melangkah ke domain makhluk tertinggi, tetapi sayangnya menderita cedera dao yang hebat, jatuh kembali. Namun, ini adalah senior yang berjiwa publik, tidak mementingkan diri sendiri dan adil, yang dikenal sebagai orang yang memiliki kebajikan besar. Berita ini menghasilkan teriakan alarm yang luar biasa. Banyak orang menantikan ini, percaya bahwa dengan tipe senior dengan reputasi hebat ini muncul, itu pasti akan membawa kebenaran kepada semua orang. Kebenaran akan terungkap dalam 2 hari. Nama besar yang keluar bersama dengan Zheng Dehai, setengah tertinggi dikatakan, memberi semua orang jaminan bahwa mereka tanpa pamrih akan mengatakan kebenaran. Selama 2 hari ini, keadaan benar-benar kacau. Semua orang mendiskusikan ini di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini adalah urusan besar yang menghancurkan langit. Sementara itu, ada beberapa keluarga berumur panjang yang merasa seolah-olah ada badai di dalam diri mereka. Wajah semua orang sangat suram, semuanya merasa bahwa keadaan sekarang sangat buruk. Satu-satunya hal yang beruntung adalah reaksi mereka cukup cepat, mengeluarkan individu bergengsi seperti Zheng Dehai, memintanya untuk memeriksa keaslian kristal suci, untuk mengembalikan kebenaran. Ini jelas bukan kartu truf terakhir mereka masih memiliki metode lain. Mereka memiliki orang-orang terkenal dengan tingkat yang sama, terus-menerus mengundang mereka keluar, membuat pengaturan tindak lanjut. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah waktu yang terlalu mendesak. Orang yang mengekspos batu kristal itu melacak waktu, membuat mereka bahkan sulit bernapas. Waktu terlalu dekat. Jika orang-orang immortal domain khawatir, apakah mereka masih bisa memasuki ranah itu? Mereka sangat khawatir bahwa semuanya mungkin tidak berarti apa-apa. Kita harus bergegas dan mengungkap orang itu, hentikan dia dari mengekspos lebih banyak kristal. Keluarga besar mengatupkan gigi mereka. Mereka sangat membenci orang itu, dalam hati mentransfer pasukan besar, dengan ketat memeriksa gangguan itu. 2 hari kemudian, saat yang ditunggu-tunggu semua orang tiba. Mereka semua menunggu kebenaran diumumkan secara terbuka. Berbagai tanah tidak bisa tenang, karena ini terlalu banyak mempengaruhi. Ini adalah badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu semakin mendesak, periode 2 hari telah berakhir. Zheng De dan nama besar memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka berdiri di atas altar besar, menopang 2 kristal dengan piring batu giok, menyatakan hasilnya di depan semua orang. Berdasarkan penilaian kami, ukiran di kristal ilahi itu palsu, ditempa oleh seseorang untuk memfitnah keluarga umur panjang. Zheng Dehai berkata dengan serius. Ini segera memicu kegemparan besar. Apa yang aku bilang? Bagaimana mungkin keluarga berumur panjang bisa melakukan hal semacam ini? Siapa yang tidak sadar bahwa mereka adalah perisai 9 surga kita, membela martabat dunia kita dengan daging dan darah mereka? Keluarga Dao abadi selamanya mulia, membela kedamaian kerajaan kita. Pasukan yang diatur oleh berbagai keluarga besar sebelum semuanya bergerak, segera menyatakan jasa besar mereka, kejayaan masa lalu mereka. Terlepas dari ini, ada beberapa kultivator dengan reputasi besar yang melangkah keluar, mendukung keluarga umur panjang. Namun,
individu yang tersembunyi tampaknya tidak keberatan dengan suara-suara ini, juga tidak peduli jika orang-orang di dunia tertipu. Beberapa hari kemudian, kristal ketiga muncul. Itu palsu, orang ini sangat tidak tahu malu, memfitnah keluarga Dao abadi, mengatakan mereka mengkhianati 9 surga. Dia pasti menyimpan motif tersembunyi. Zheng Dehai setengah tertinggi dikatakan dengan suara keras, menonjol dan membalas. Orang-orang terkenal lainnya mengungkapkan pendapat mereka, berbicara dalam kebenaran, mendukung keluarga umur panjang. Pada hari yang sama, kristal keempat dan terakhir muncul. Zheng Dehai dan rambut halus lainnya langsung berdiri. Keluarga umur panjang yang terlibat langsung ngeri, sangat panik. Mereka tidak bisa duduk diam lagi, sekarang benar-benar kehilangan ketenangan. Itu karena batu kristal itu terhubung dengan jejak. Yang terakhir dengan jelas merekam keluarga tertentu yang datang dengan peti kayu busuk, akan menyerahkannya kepada makhluk kegelapan. Ini segera menyebabkan dunia meledak. Peti kayu busuk adalah sesuatu yang dilihat oleh Immortal Domain. Selama 30 tahun ini, ada terlalu banyak hal yang mengelilinginya. Sekarang, poin penting adalah bahwa dengan munculnya kristal keempat, seolah-olah sebuah komet menabrak bumi yang besar. Beberapa keluarga menjadi ngeri. Bahkan jika kristal masa lalu terbukti palsu, sekarang batu kristal keempat ini muncul, domain abadi pasti akan terlibat. Ini terlalu kejam. Pihak lain memiliki batu kristal ini, namun dia tidak mengeluarkannya lebih awal, hanya menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkannya. Dia jelas ingin mengakhirinya. Keluarga umur panjang tahu bahwa pihak lain memahami waktunya dengan sangat baik, pada dasarnya menggunakannya. Dia membiarkan mereka membersihkan kotorannya sedikit, membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dan hanya setelah masalah ini berkembang sampai tingkat tertentu, dia membawa pedang sejati untuk menyegel tenggorokan mereka. Jika tidak ada teriakan publik, bagaimana dia bisa menarik perhatian seluruh dunia? Hanya dengan melanjutkan perselisihan, setelah seluruh dunia menjadi sadar, dia mengungkapkan batu kristal keempat. Efeknya sangat luar biasa. Sekarang itu melibatkan peti kayu busuk, domain abadi pasti akan campur tangan. Segera setelah keabadian sejati terlibat, mengenai apa yang benar dan salah, sedikit penyelidikan dan semuanya akan terungkap. Sangat kejam. Dalam beberapa keluarga berumur panjang, beberapa orang ketakutan sampai wajah mereka memutih. Keluarga-keluarga berumur panjang itu merasakan bahwa bencana mungkin sudah dekat. Mereka gelisah dan gelisah, merasa panik luar biasa di dalam. Jika memang ada investigasi mendalam yang dilakukan, maka mereka mungkin akan terungkap. Hari itu, semua orang menjadi takut. Mereka mulai mengadakan pertemuan rahasia, mendiskusikan berbagai hal dengan serius, mencoba memutuskan bagaimana mereka akan menghadapi krisis yang akan datang. Di mata mereka, orang yang mengambil tindakan terlalu kejam, melukai mereka lagi, dan kemudian memberikan pukulan fatal pada saat yang paling penting. Jika mereka tidak menangani situasi ini dengan benar, maka mungkin benar-benar akan ada bencana besar. Aku merasa kita tidak bisa terus-menerus seperti ini, mereka yang tidak berhubungan dengan kita, ketika dibutuhkan, harus menyerah. Menyerahkan hidup mereka untuk keluarga saat dibutuhkan sangat berharga. Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah beberapa orang segera berubah. Dunia luar secara alami terkejut. Peti kayu busuk bahkan akan diberikan kepada makhluk kegelapan? Itu benar-benar kurang ajar, terlalu jauh. Mungkinkah semua ini nyata? Sekarang, banyak orang telah mendengar tentang hal itu. Itulah yang dibawa Shi Hao kembali dari Desolate Border setelah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya. Pada akhirnya, peti kayu busuk berakhir di tangan keluarga Dao abadi, beberapa klan mengendalikannya bersama. Namun, tiba-tiba menghilang 30 tahun yang lalu, tidak ada hasil ketika diselidiki, dan kemudian ditutup-tutupi. Kemudian, domain abadi terkejut, tetapi mereka menyelesaikan masalah ini dengan membiarkannya apa adanya. Di mata beberapa ahli domain abadi, peti kayu itu seharusnya masih ada di sana, tetapi hanya disembunyikan oleh klan tertentu. Demi memasuki domain abadi, mereka akan menggunakannya sebagai chip tawar terakhir. Apakah masalah ini benar atau tidak? Di dunia luar, tidak ada yang bisa tenang, gelombang besar mengaduk di dalamnya. Jika itu benar, maka keluarga itu benar-benar membuat mereka ketakutan, menjadi iblis. Keluarga Dao abadi apa? Mereka hanyalah utusan neraka. Setelah inspeksi Zheng Dehai dan beberapa nama besar lainnya, mereka mengklaim bahwa batu itu palsu, memulihkan kepolosan keluarga umur panjang. Namun sekarang, mengapa orang-orang masih merasa ketakutan? Semua orang merasa bahwa masalah ini belum berakhir, itu terlalu menakutkan. Zheng Dehai dan yang lainnya hidup untuk waktu yang tidak terbatas, pengalaman mereka terlalu luas. Sekarang, mereka merasa sudah terlambat untuk berhenti. Samar-samar mereka merasakan kedinginan misterius yang membuat mereka menggigil dalam hati. Apakah mereka akan terus melangkah keluar? Dia menguatkan dirinya, dan kemudian mencaci maki keluar beberapa kali lagi. Kemudian, dia takut, panik dalam hati. Dia sekarang merasa menyesal. Dia mendambakan manfaat yang diberikan keluarga Dao abadi kepadanya,
membantu mereka, membersihkan fitnah, menggalang, untuk mereka. Namun sekarang, dia menempatkan dirinya dalam situasi genting. Tebang iblis dan monster, singkirkan keluarga umur panjang. Ada beberapa orang yang berteriak, misalnya Cao Yusheng dan lainnya. Mereka bertepuk tangan, merasa seperti keluarga Dao abadi mungkin sudah selesai. Keluarga-keluarga ini dengan cepat bereaksi, membuat beberapa keputusan hari itu. Dengan keluarga Jin yang memimpin, Jin Taijun membuat keputusan untuk memeriksa keluarga, melihat apakah memang ada beberapa murid yang merugikan keluarga. Begitu mereka ditemukan, pasti akan ada akibat yang keras. Pada akhirnya, leluhur lama klan angin bahkan lebih tegas, akan melakukan penyelidikan di klan. Jika ada murid yang berkolusi dengan makhluk kegelapan, maka mereka akan dibunuh tanpa kecuali. Reaksi langsung mereka benar-benar tidak lambat. Keluarga Dao abadi sekarang takut. Daripada membiarkan orang lain mengekspos skandal ini, lebih baik bagi mereka untuk menyelidiki sendiri, memberikan penjelasan kepada dunia luar. Ada beberapa nama besar yang menjadi menyesal, jantungnya berdebar kencang, punggungnya menjadi dingin, merasa semakin ngeri. Mereka mengabaikan kesadaran mereka untuk membantu keluarga-keluarga ini membersihkan kotoran, tetapi sekarang, mereka sendiri terjebak dalam bencana. Domain abadi membuat reaksi. Itu tidak secepat itu, tapi juga tidak lambat. Ada beberapa kelompok orang, semua individu kuat yang bergegas menuju beberapa keluarga berumur panjang. Dunia sedang gempar. Apakah klan ini benar-benar memiliki masalah? Banyak orang yang terperanjat. Kemudian, dunia luar segera menjadi sunyi. Semua orang menonton, diam-diam menunggu hasilnya. Sekarang, Shi Hao tidak mengambil tindakan lagi. Dia tahu bahwa peristiwa yang dia prediksi sedang dimainkan. Peristiwa masa lalu, jika mereka benar-benar akan menyelidikinya, bagaimana mungkin tidak ada yang dihasilkan? Pasti akan ada beberapa petunjuk. Domain abadi tidak kekurangan ahli tingkat atas, mereka secara alami memiliki metode mereka sendiri. Sekarang, Shi Hao pergi mengunjungi teman-temannya, pergi melihat semut tanduk surgawi, Tuogu Yulong dan yang lainnya. Keluarga berumur panjang tidak mendirikan kemah untuk menyergapnya, mereka terlalu banyak khawatir, sudah dalam kekacauan. Sekarang, tidak ada yang bisa peduli padanya lagi. Keluarga Dao abadi yang memusuhi dia semua berjuang, seluruh dunia akan menjadi kacau bagi mereka. Satu pedang dari barat, kenaikan surga di langit di luar. Itu terlalu kejam, haha, memberi mereka pukulan seperti ini, luar biasa. Tuogu Yulong tertawa keras. Ayo, saudara Huang, mari kita minum segelas, menunggu sisi gelap keluarga itu terungkap. Hari ini, kita akan minum sampai kenyang. Haha, ketika mereka melihat Shi Hao, mengetahui bahwa ini dilakukan olehnya, mereka semua merasakan kegembiraan. Di dunia luar, semua klan menunggu hasilnya. Mereka semua tahu bahwa akan ada kekacauan besar. Pembenaran dari keluarga umur panjang sebelumnya mungkin berarti masalah besar. Tepat pada saat ini, penyelidikan internal keluarga Jin selesai, menemukan bahwa ada anak-anak yang tidak layak yang mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang mempermalukan leluhur mereka. Ini adalah kasus pertama. Itu adalah berita yang mereka keluarkan sendiri, berusaha menjadi yang pertama mengakhiri skandal ini, mencegah diri mereka berakhir dalam situasi pasif ketika domain abadi benar-benar menyelidiki berbagai hal. Kemudian, Wind Clan juga membocorkan informasi. Mereka bahkan lebih sedih, menemukan bahwa ada 3 murid di klan yang telah dirusak oleh makhluk kegelapan, berurusan dengan mereka. Ini bahkan selangkah lebih maju dari keluarga Jin, mengungkap sudut badai, secara langsung mengakui bahwa klan mereka telah berurusan dengan makhluk kegelapan, menyatakan bahwa mereka akan dihukum berat. Orang-orang yang seharusnya mati akan mati. Orang-orang di dunia terkejut. Keluarga umur panjang yang tinggi di atas, sangat ilahi, landasan 9 surga, benar-benar tidak sempurna. Badai besar dimulai. Orang-orang di dunia berteriak. Selama penjelasan sebelumnya, klan besar tidak mengakui apa-apa, tapi sekarang, sepertinya semuanya menutupi semuanya, tidak bertanggung jawab. Menutupi hanya memperburuk keadaan. Untuk keluarga Dao abadi ini adalah krisis besar. Orang-orang di dunia percaya bahwa jejak batu kristal itu kemungkinan besar benar. Ini menghancurkan langit. Pada saat ini, selain keluarga yang berumur panjang yang terbakar parah, tokoh-tokoh terkenal juga panik, penuh ketidakberdayaan. Belum lama ini, kata-kata mereka masih berani, menyatakan mereka membela keadilan, mencaci maki orang yang menghasilkan kristal, mengatakan bahwa itu semua fitnah, bahwa itu tercela, menghina keluarga Dao abadi. Sekarang, semua wajah mereka menjadi pucat, bibir mereka gemetar. Mereka kehilangan kata-kata, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka semua adalah penipu, nama-nama besar yang lebih tua yang berbudi luhur dan mulia. Mereka semua adalah sekelompok orang munafik yang berbohong. Bahkan orang-orang ini dapat dianggap sebagai individu yang hebat. Mereka benar-benar melakukan hal semacam ini, ketidakkegoisan dan ketidakberpihakan apa yang harus dibicarakan, keadilan dan keadilan apa di dunia ini. Orang-orang ini terlalu tercela. Dalam sekejap mata,
kelompok nama besar menjadi sasaran cibiran dan kritikan. Ini terutama terjadi pada Zheng Dehai. Dia dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, jaringannya luas, dekat dengan orang-orang terkenal dari semua klan yang berbeda. Namun, bantuan yang dia lakukan untuk keluarga umur panjang menghasilkan tekanan besar. Dia hanya tahu bahwa keluarga umur panjang tidak bersih, tetapi karena dia menerima kitab suci dan artefak Dao yang hebat, dia secara alami harus membantu mereka menghindari bencana. Dia melakukan yang terbaik untuk berteriak, berbicara dengan kebenaran, mengatakan bahwa jejak kristal ilahi dipalsukan, bahwa ini murni fitnah. Sekarang, bahkan keluarga umur panjang sendiri mulai mengakui hal-hal, mulai menjaga ketertiban, membuat wajahnya pucat pasi. Kemudian, itu menjadi warna putih yang mematikan. Prestise yang dia kumpulkan dengan hati-hati sampai sekarang semuanya naik ke udara tipis. Tanpa ragu, apa yang disebut gelar berbudi luhur telah hilang. Banyak orang yang membencinya. Bahkan tipe orang seperti ini tidak memiliki dasar, melakukan hal-hal memalukan seperti itu, membuat orang-orang merasa jijik. Zheng Dehai terkutuk, usia tanpa kultivasi semakin dekat, jadi mengapa umurmu masih belum hilang? Ada orang yang mengutuk dengan marah. Keluarga Dao abadi tidak berhenti, terus merespons. Jin Taijun dari keluarga Jin memberi perintah, terus membunuh 5 pewaris generasi ke-13, apalagi meminta pengampunan dari domain abadi. Air mata tua Jin Taijun terbang melintasi langit, mengklaim bahwa anak-anak dari generasi selanjutnya telah tertipu, itulah sebabnya mereka melakukan hal yang memalukan ini, mengatakan bahwa dia bersedia membayar harganya, menerima hukuman. Sementara itu, leluhur lama klan angin secara pribadi membunuh cucunya, dan 6 pewaris generasi ke-9, ini dapat dikatakan sebagai keturunan langsungnya, status mereka di klan agak tinggi. Namun, apa yang bisa dilakukan ini? Semua orang percaya bahwa mereka telah dirusak oleh makhluk kegelapan, penjelasan seperti ini tidak dapat mengubah hal-hal yang terjadi di masa lalu. Banyak orang merasa kedua klan ini kemungkinan besar sudah selesai. Bagaimana dengan keluarga Wang? Reaksi seperti apa yang mereka miliki? Tuogu Yulong penasaran, tidak mendengar aktivitas apapun dari pihak mereka. Cao Yusheng mencibir dan berkata, kurasa mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wang abadi mereka tetap ambisius dan kejam untuk seluruh era yang hebat, namun pada akhirnya, dia masih tidak bisa memasuki domain abadi, mereka pasti memuntahkan darah karena pemikiran ini sekarang. Ayo pergi dan lihat, kata Shihao. Dia tahu bahwa ketika orang lain menargetkannya sebelumnya, keluarga Wang pasti mendorong gelombang dan menambah gelombang. Karena keluarga Wang tidak menunjukkan reaksi apapun bahkan sekarang, dia tidak keberatan mencari peluang sendiri. Keluarga Wang adalah warisan kuno yang berasal dari domain abadi. Mereka sangat kuat tak tertandingi, Chaos Calming Art telah mengejutkan dunia selama 2 era yang hebat. Di tanah, lebih dari 10.000 gunung spiritual diliputi dengan energi keberuntungan, melonjak dengan cahaya ilahi, jelas merupakan tanah murni yang cocok untuk kultivasi. Samar-samar seseorang bisa mendengar gelombang tangisan drakonik dari antara puncak gunung. Garis-garis tebal energi drakonik bisa dilihat, berkelok-kelok melalui pegunungan yang menjulang tinggi dan mengesankan, pemandangan yang menakjubkan. Keluarga Wang benar-benar sesuatu, cahaya keberuntungan berputar-putar. Ini adalah pertanda untuk usaha besar. Cao Yusheng mencibir. Tiba-tiba, Shihao terkejut. Kesadaran ilahinya sangat kuat, sangat tajam. Dia bisa mendengar suara tangisan bahkan dari jarak yang sangat jauh, membawa kesedihan yang luar biasa. Kemudian, dia mendekat. Ada pasukan orang yang perlahan-lahan datang dari kehampaan di Cakrawala, terus-menerus menyebarkan persembahan uang ritual untuk orang mati. Orang-orang ini membawa kembali 5 peti mati besar berwarna merah terang. Ada isak tangis kesedihan yang bergema di langit. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang keluarga Wang ini? Semut bertanduk surgawi mengungkapkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, mereka menerima berita, segera menjadi terpana. 5 peti mati besar berwarna merah terang mengubur 5 individu penting keluarga Wang di era besar ini, masing-masing Wang Er, Wang San, Wang Shi, Wang Liu, dan Wang Qi. Siapa yang membunuh mereka? Tuogu Yulong langsung terkejut, matanya melebar, sedikit tidak percaya. Keluarga Wang segera membuat 5 naga mati. Cao Yusheng terkejut. Bukankah ini sama dengan menusuk immortal Wang tepat di jantung? Membunuh anak-anaknya sendiri? Siapa yang melakukan ini? Segera setelah itu, mereka memperoleh informasi konklusif. Mereka semua terkejut, menjadi tercengang, semua tidak percaya. 5 naga keluarga Wang secara pribadi dibunuh oleh Immortal Wang. Dia adalah orang yang memegang pedang, 1 pedang untuk masing-masing dari mereka, mengakhiri tubuh dan jiwa mereka, mati tanpa seluruh mayat. Ini, siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Apakah Wang abadi menjadi gila? Itu benar-benar membuat orang terkejut. Berita itu terlalu mengejutkan, membuat orang merasa itu tidak nyata. Segera setelah itu,
mereka menemukan bahwa ketika kristal ilahi pertama muncul, pada hari pertama, ketika Wang Abadi mendengar hal ini, dia segera menaklukkan anak-anaknya sendiri, membawa mereka ke hadapan para ahli domain abadi, menginterogasi mereka di sana dan kemudian memotong mereka turun, satu pisau untuk masing-masing. Hanya saja, masalah ini tidak dirilis ke dunia. Hanya beberapa hari kemudian, baru sekarang keluarga Wang membawa kembali mayat-mayat itu dan berita ini muncul. Dia benar-benar ganas. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Dia menyadari bahwa Immortal Wang bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, lebih tangguh. Nenek moyang Jin Taijun dan Wind Clan melakukan yang terbaik untuk membersihkan kotoran. Mereka mengundang orang keluar, menyangkal segalanya, dan bahkan lebih dari itu meneteskan air mata, membunuh anak cucu mereka sendiri, berguling-guling untuk waktu yang lama. Namun, Immortal Wang langsung membunuh 5 putranya sendiri sejak awal. Ketika mereka membandingkan keduanya, itu benar-benar membuat satu orang bingung. Immortal Wang, orang ini benar-benar menakutkan. Dia terlihat cantik dan tak tertandingi, seperti anak muda berusia 17 atau 18 tahun, tetapi begitu dia membuat keputusan, langit akan runtuh dan bumi terkoyak, benar-benar membuat seseorang terguncang. Cao Yusheng menghela nafas kagum, sedikit terguncang. 2 hari kemudian, ada berita yang dirilis. Keluarga Jin dan klan angin menerima dekrit. Kedua klan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki domain abadi. Ketetapan-ketetapan itu juga menyatakan agar kedua leluhur tua itu melakukan perbuatan itu sendiri, mulai dari rakyatnya sendiri. Semua orang yang berkolusi dengan makhluk kegelapan harus dibunuh tanpa kecuali. Orang-orang itu melolong dalam kesedihan, menangis dalam kesedihan, suara mereka bergema melalui awan ketika mereka tiba dari kehampaan. Ada 5 peti mati besar berwarna merah terang. Itu sangat menyesakan, membawa tubuh 5 naga yang hancur, bahkan tidak meninggalkan mereka dengan mayat utuh, sampai-sampai hanya ada genangan darah yang tersisa di peti mati. Siapa yang mengira bahwa keluarga Wang yang mulia 5 naga yang mengguncang seluruh dunia, auman mereka bergema melalui 9 surga 10 bumi, akan mati begitu saja, apalagi di bawah tangan Immortal Wang sendiri. Ada orang yang menangis, meneteskan air mata darah. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka akan membalas dendam? Ini berarti melawan leluhur mereka sendiri. Keturunan 5 naga merasakan semua jenis perasaan, emosi mereka masam, pahit, dan rumit. Mereka benar-benar jatuh sejauh ini. Namun, mereka tahu bahwa keluarga Wang menghindari bencana ini. Penyebab yang serupa sebelumnya, berakhir berbeda untuk pihak yang berbeda. Hal-hal yang sulit untuk diprediksi. Keputusan Immortal Domain turun. Suasana di keluarga Jin, klan angin, dan yang lainnya semuanya sedih dan suram. Sebenarnya hasil ini, mereka harus melakukannya sendiri, melakukan pembersihan besar-besaran. Sementara itu, keluarga Wang Abadi Wang berasal, tidak ada di antara keluarga-keluarga ini. Hari itu Jin Taijun tampaknya telah berusia 100.000 tahun, seluruh wajahnya yang tua berkerut, rambut seputih salju menjadi kering, jatuh tertiup angin. Dia seperti lampu yang telah mencapai ujung bahan bakarnya. Di depannya, kepala seorang pria terbang, disertai dengan raungan rendah, serta teriakan teror dari dalam klan. Tangan mati rasa Jin Taijun mengacungkan pedang panjang. Hari itu, dia secara pribadi mengambil tindakan, membunuh banyak keturunan, di antaranya cucunya sendiri, bahkan putrinya sendiri. Garis keturunannya hampir sepenuhnya dibantai. Immortal Wang melakukannya sendiri, membunuh 5 anak, sementara dia terpaksa melakukannya. Dia harus membunuh semua orang yang berurusan dengan makhluk kegelapan. Itu benar-benar tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung, orang-orang dari garis keturunan ini layu. Ada juga klan angin. Leluhur tua klan juga menerima dekrit dari domain abadi, memaksanya untuk membunuh semua orang yang berkolusi dengan makhluk kegelapan. Yang disebut leluhur tua ini telah mencapai Dao selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, hati Dao-nya runtuh. Itu karena dia memiliki total 7 putra, semuanya ada dalam daftar eksekusi. Dia sebelumnya memiliki banyak anak, tetapi beberapa dari mereka meninggal karena usia tua sebelum dia, yang lain meninggal sebelum waktunya. Ketujuh anak itu seperti langit yang mencapai pohon besar di klan ini, tetapi pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Ini adalah pemandangan angin menderu dan hujan deras, melanda seluruh dunia kultivasi. Ini tidak berlebihan, banyak kultivator merasakan sesuatu. Selama hari-hari ini, hujan turun dari langit, membawa warna merah samar. Ini adalah hasil dari begitu banyak individu kuat di dunia ini yang sekarat, menciptakan pemandangan yang tidak teratur ini. 2 keluarga besar langsung runtuh, terlalu banyak orang sekarat. Orang-orang juga merasakan teror para ahli domain abadi dari ini, memaksa leluhur tua dari 2 klan untuk membunuh keturunan mereka sendiri begitu saja, secara langsung membuat 2 klan jatuh ke dalam penurunan. Namun, nenek moyang Jin Taijun dan Wind Clan keduanya hidup, tidak terbunuh. Domain abadi menurunkan sebuah dekrit,
mengatakan bahwa mereka harus membangun jasa untuk menebus kejahatan mereka, bahwa mereka harus menghadapi makhluk kegelapan. Betapa kejamnya. Orang-orang immortal domain bukanlah orang yang baik, cukup kejam, berdarah besi. Namun, aku suka ini, haha, orang yang masih bisa menertawakan saat seperti ini adalah Fatih Chao. Mereka benar-benar telah cukup menanggung ketidaknyamanan klan ini. Hari ini, dua klan hampir sepenuhnya dimusnahkan, membuat mereka bersorak dengan gembira, merasa sangat riang. Dunia terombang-ambing, para kultivator dari berbagai klan semuanya menggigil di dalam. Sebenarnya ada jenis masalah ini. Keluarga umur panjang benar-benar mengkhianati tanah ini, berharap untuk membuang nasib mereka dengan makhluk kegelapan, membunuh mereka sebagai gantinya. Immortal Wang tahu bagaimana menangani masalah, keinginannya seperti baja, sementara Jin Taijun memiliki hati yang pantas dihukum, menyebabkan kejatuhannya sendiri. Inilah perbedaannya. Tuogu Yulong, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya mendiskusikan hal ini, merasakan ketakutan yang menahan diri terhadap yang pertama. Tanpa memedulikan. Peti kayu busuk telah hilang. Orang-orang tidak tahu di mana itu. Retakan besar muncul satu demi satu, hasil bentrokan 9 surga 10 bumi. Zaman tanpa kultivasi telah dimulai, proses ini tak terbendung. Sudah 2 bulan sejak keluarga umur panjang dibersihkan, hampir dimusnahkan dari dunia ini. Sementara itu, saat ini, zaman tanpa kultivasi tiba dengan langkah besar. Orang-orang sebelumnya mendengar Zheng Dehai setengah tertinggi berteriak. Dia tidak memiliki banyak sisa umurnya sekarang, dengan cepat menurun selama 2 bulan terakhir ini. Tubuhnya terus mengering. Perubahan ini terlalu menakutkan. Zheng Dehai yang berbudi luhur hampir mati karena usia tua. Pada saat yang sama, beberapa hal yang sangat menakutkan terjadi di 9 surga 10 bumi. Ada beberapa tokoh terkenal yang meninggal dalam meditasi, meninggal karena usia tua, dilenyapkan di zaman tanpa kultivasi. Selama periode ini, domain abadi benar-benar menarik pasukan mereka, sekarang hanya sekelompok kecil yang tersisa untuk mempertahankan keseimbangan akhir. Tanpa ragu, mereka akan mundur juga, dunia ini akhirnya akan menjadi sunyi. Selama 2 bulan ini, Shi Hao terus-menerus melihat sekelompok orang. Tuogu Yulong, 2 Phoenix yang tersisa dari keluarga Wei, mereka semua melambaikan tangan padanya, dan akhirnya memasuki domain abadi. 10 Raja Mahkota dan Abadi yang diasingkan, meskipun mereka hanya mengangguk, mereka masih saingan, pesaing, sehingga mereka saling memahami. Ada beberapa orang yang Shi Hao pergi untuk melihat, tetapi beberapa dia tidak peduli, misalnya, 6 Mahkota Raja Ning Chuan. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin langsung membunuh orang ini. Beberapa pewaris domain abadi datang untuk membimbing mereka, jadi ada beberapa orang yang tidak pantas untuk dilihat oleh Shi Hao. Kecuali jika itu adalah teman dekat, dia tidak akan mengambil risiko. Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Hari itu, Shi Hao diam-diam mengalahkan Qin Hao. Dia tidak pernah berharap adik laki-lakinya sendiri ingin memasuki domain abadi. Itu karena asal-usul tulang abadi Qin Hao aneh, Immortal Qin mampu menciptakan peluang baginya, menarik perhatian keluarga Raja Abadi yang ingin meneliti tulang ini. Immortal Qin telah lama menetapkan resolusinya. Dia tidak ingin bencana umur panjang terjadi. Itu seperti mimpi yang menakutkan, mimpi yang terus-menerus tertinggal di kedalaman mimpi buruknya. Dia sudah merasa tidak nyaman untuk seluruh era yang hebat. Dia adalah Immortal Qin, ada juga Immortal Mu, dan kemudian Immortal Wang, inilah yang membuatnya tertekan sampai ke inti terdalamnya. Penyihir, siapa sebenarnya yang dulu kamu suka? Jangan bilang itu aku. Haha, Shi Hao melihat penyihir itu pergi, bercanda. Di masa lalu, penyihir mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai dengan kulit yang sangat tebal, bahwa Shi Hao bukan tipenya, mengatakan ini dengan sangat langsung. Datanglah. Ketika kamu mencapai pahala surgawi dan keberuntungan alami, membantai jalan kamu dari alam ini ke domain abadi, maka kamu akan menjadi tipe aku. Penyihir itu tertawa, memutar matanya ke arah Shi Hao. Namun, sebelum pergi, dia masih membuang senyumnya, tidak lagi bermain-main. Dia menghela nafas ringan, berjalan mendekat, dan kemudian memeluk Shi Hao dengan lembut. Kemudian dia berjalan ke kejauhan, berkata, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Penyihir itu pergi ke kejauhan, sehingga menghilang. Apakah kamu tidak pergi? Shi Hao bertanya pada Chao Yusheng. Dia mengekstrak formasi dari tubuh Wang Da, Wang Wu, dan 8 tua keluarga Wang, mengukir cetakan formasi ke tubuh Chao Yusheng. Sayangnya, 5 naga lainnya secara pribadi dibunuh oleh Immortal Wang, tidak ada cara untuk mendapatkan formasi yang hancur di tubuh mereka. Aku tidak akan pergi lagi. Dao aku ada di ranah ini. Ketika situasinya menjadi buruk, aku hanya harus mengubur diri aku sendiri. Setelah jutaan dan jutaan tahun, aku akan menjadi orang yang kuat dan berani sekali lagi. Chao Yusheng menampar dadanya. Namun, ini hanya kata-kata. Matanya menjadi merah. Hanya saja, saat itu, aku tidak tahu apakah aku masih akan mengingat kamu,
apakah aku masih akan mengingat diri aku sendiri, apakah aku akan melupakan orang yang tidak ingin aku lupakan. Setelah era yang hebat, mungkin 2 era yang hebat, siapa yang masih bisa aku temui? Cao Yusheng tidak pergi, tapi dia pergi mengasingkan diri, untuk sementara menghilang dari dunia ini. Surga Mending Dao, seluruh sekte bermigrasi, semua orang mereka akan memasuki domain abadi. King Yi adalah orang terakhir yang melanjutkan perjalanannya. Dia terus-menerus berbalik, melihat ke belakang, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang, ingin melihat sosok itu. Pada akhirnya, dia melarikan diri, meminjam formasi, terus bergerak melalui kehampaan, sementara meninggalkan surga Mending Dao. Dia takut Shi Hao benar-benar akan muncul, bahwa seseorang akan menyergapnya, karena orang-orang yang menerimanya adalah warisan kuno yang sangat kuat. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di sana untuk menyergapnya, tetapi dia masih meninggalkan tempat ini. Ini adalah tempat yang terpencil. King Yi berdiri di sana sendirian. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh turun, berdiri di belakangnya, berbicara dengan lembut. "Apakah kamu King Yi?" Si cantik berpakaian putih berbalik, ekspresinya rumit. Matanya yang indah bergerak, memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan. Tetapi pada akhirnya, apa yang bisa dia katakan? Pada akhirnya, dia masih akan pergi. Kami berdua masih bergabung menjadi satu pada akhirnya. Matanya yang indah membawa kabut berair. "Aku sudah tahu. Kamu sudah bukan lagi King Yi yang lalu." Shi Hao mengangguk, diam-diam berdiri di sana, tidak lagi mengatakan apa-apa. "King Yi adalah aku sejak awal." Kecantikan luar biasa itu bertindak kuat, tetapi ada perasaan lembut. Dia ingin meraih sesuatu, membuktikan sesuatu. "Dalam hidup ini, keinginan kamu adalah untuk mencapai keabadian?" Shi Hao bertanya. Jika seseorang ingin mencapai keabadian, maka mereka harus menuju ke domain abadi, tidak ada pilihan lain. King Yi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya, matanya membawa kabut berair, manik-manik berkilau berjatuhan. Mereka bersinar dengan kecemerlangan, membawa kesedihan dan emosi yang besar. "Aku ingin mencapai keabadian, tetapi aku juga merasa sangat bertentangan." Dia harus membuat pilihan yang sulit. Pada akhirnya, dia berbalik, melihat ke arah cakrawala. "Kamu akan mencapai keabadian." Shi Hao mengangguk. "Ikut denganku, atau tunggu aku. Aku akan datang sebagai seseorang yang dapat melindungi kamu, biarkan kamu memasuki domain abadi." King Yi menatapnya dengan serius. "Tidak perlu. Dao aku tidak ada di tempat itu. Aku perlu mencari di dunia ini, menyelesaikan dao hebat di sini." Shi Hao menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu takut aku tidak bisa melakukannya? Aku pasti bisa." Air mata jatuh di wajah King Yi. "Pergi saja. Bahkan jika berada di zaman tanpa kultivasi di suatu tempat, aku tetap tidak akan terjebak. Zaman tanpa kultivasi mungkin tidak nyata." Suara Shi Hao tegas. King Yi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa ini tidak realistis. Setelah berpisah seperti ini, kemungkinan besar itu adalah perpisahan abadi, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Pada saat ini, manik-manik berkilau terus jatuh di wajahnya saat dia melihat orang itu dengan linglung, seolah-olah dia ingin mengukirnya di dalam hatinya. Bahkan setelah era besar berlalu satu demi satu, dia masih akan mengingatnya, dia tidak akan pernah lupa. "Aku berharap untuk bertemu kamu sekali lagi di jalan keabadian, bahwa kita masih bisa bersatu kembali pada saat itu. Aku tidak punya keinginan lain, aku hanya berharap kamu bisa tenang, bahwa kita masih bisa bertemu setelah jutaan tahun." King Yi meneteskan air mata, lalu berkata sambil terisak. Pada akhirnya, King Yi pergi, membawa emosi dan kesedihan yang mendalam. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia King Yi atau Yu Chen, sosoknya menjadi semakin jauh. "Aku percaya bahwa setelah bertahun-tahun, aku mungkin merasa menyesal. Jika masih ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi, maka aku pasti akan membuat pilihan lain." Di kejauhan, dia berjalan melewati gerbang abadi, membawa kekecewaan dan frustrasi, membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. 9 surga menjadi sunyi. Mereka yang bisa meninggalkan semua pergi, meninggalkan kekacauan. Pasukan besar immortal domain akhirnya benar-benar mundur. Sementara itu, pada saat ini, makhluk kegelapan juga menghilang tanpa jejak, semua materi kegelapan menghilang. Itu karena zaman tanpa kultivasi telah tiba. Shi Hao sedang memancing sendirian di pantai yang gelap. Dia melihat banyak adegan, menyaksikan beberapa kebenaran. Kegelapan berkontribusi pada segalanya. Dia tampak seperti sedang memancing sendirian, satu orang memancing kehidupan dan kematian 10.000 usia.